HDI Naturals Clover Honey berasal dari bunga clover yang ditanam secara eksklusif di New Zealand dengan cuaca dan iklim yang sesuai untuk menghasilkan madu berkualitas terbaik. Peternak lebah di seluruh dunia pun menyatakan bahwa HDI Naturals Clover Honey merupakan madu terbaik. HDI Naturals Clover Honey adalah madu murni dan alami yang dikemas higienis melalui proses creaming, namun tanpa pemanasan dengan suhu tinggi, sehingga enzim yang terkandung di dalamnya tetap terjaga. Kandungan airnya sangat rendah, yaitu di bawah 17%, sehingga sangat kecil kemungkinannya HDI Naturals Clover Honey mengalami fermentasi atau berjamur yang dapat menurunkan kualitas nutrisinya. HDI Naturals Clover Honey mengandung enzim, vitamin, dan mineral yang penting bagi tubuh kita. Selain itu, HDI Naturals Clover Honey juga mengandung bee pollen yang kaya akan nutrisi. HDI Naturals Clover Honey telah melalui beragam uji klinis demi keamanannya, yaitu uji klinis botulisme dari PT Angler Biochem Lab. Hasil uji klinis botulisme pada HDI Naturals Clover Honey terbukti negatif. Selain telah melalui uji klinis botulisme, HDI Naturals Clover Honey juga telah teruji klinis di Sydney University Glycemic Index Research Service. HDI Naturals Clover Honey memiliki nilai indeks glikemik 53 dan nilai indeks insulin 49 yang tergolong rendah. Hal ini menunjukkan HDI Naturals Clover Honey aman dikonsumsi jangka panjang untuk penderita diabetes dan seluruh keluarga. Manfaat HDI Naturals Clover Honey membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan, seperti mengatasi konstipasi atau sembelit, serta menghalangi pertumbuhan bakteri jahat dalam pencernaan. Sebagai sumber energi, sebagai pengganti gula yang aman, sehingga baik untuk penderita diabetes. Baik untuk sistem pernafasan, karena madu bersifat mukolitik atau mengencerkan dahak. Untuk konsumsi sehari-hari, larutkan 1 sendok makan HDI Naturals Clover Honey ke dalam segelas air bertemperatur normal. Atau menambahkannya pada makanan favorit, seperti roti, waffle, pancake, atau lainnya. Yuk, mulai sekarang, terapkan pola hidup yang lebih sehat dengan mengonsumsi HDI Naturals Clover Honey. Radikal bebas dapat merusak dan menghancurkan sel-sel tubuh sehingga berpotensi menyebabkan penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, Alzheimer, Parkinson, kanker, sampai menyebabkan penuaan. Antioksidan diperlukan di dalam tubuh kita untuk bisa melawan pengaruh dari radikal bebas. Propolis dikenal sebagai antibiotik alami yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara alami. Berbeda dengan obat antibiotik sintetik yang dapat membuat bakteri menjadi kebal dan melemahkan tubuh. Propolis adalah pelindung pintu masuk sarang lebah yang berfungsi mensterilkan setiap lebah yang akan masuk. HDI Origins Bee Propolis merupakan suplemen dengan kandungan propolis murni dan berkualitas yang diproses dengan metode ekstraksi khusus. HDI Origins Bee Propolis memiliki 9.674 kandungan ORAC atau Oxygen Radical Absorbance Capacity. ORAC merupakan standar yang digunakan untuk mengukur kandungan antioksidan dalam makanan dan suplemen. Semakin tinggi kandungan fenoliknya, maka semakin baik kemampuan antioksidasi produk tersebut. HDI Origins Bee Propolis memiliki beberapa manfaat seperti sebagai antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Membantu mengatasi peradangan sebagai sumber antioksidan yang tinggi untuk melawan radikal bebas. Membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida sehingga membantu melindungi jantung. Konsumsi 1 atau 2 tablet HDI Origins Bee Propolis sehari untuk dewasa. Tepis radikal bebas dengan HDI Origins Bee Propolis.
Tubuh manusia membutuhkan nutrisi yang menyediakan energi untuk aktivitas, pertumbuhan, mengoptimalkan semua fungsi tubuh, serta menyediakan zat yang dipakai untuk perbaikan tubuh dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Apakah kita sudah memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan? HDI Origins Polenergy 520 mengandung campuran bee pollen berkualitas dari berbagai dataran tinggi di Amerika. Bee pollen adalah serbuk sari bunga yang dikumpulkan oleh lebah madu pekerja di dalam sarangnya sebagai sumber makanan utama untuk sarangnya. Bee pollen mengandung karbohidrat, protein, asam lemak, dan zat baik lainnya yang menjadikan bee pollen sebagai makanan dengan kandungan nutrisi alami paling lengkap setelah ASI. HDI Origins Polenergy 520 dikeringkan dengan proses pendinginan sistem double fracture pada suhu 0 derajat agar kulit polen yang menyelimutinya dapat terkupas. Tanpa pemanis, perasa buatan, ataupun bahan pengawet, membuat HDI Origins Polenergy 520 aman dicerna oleh saluran pencernaan manusia tanpa mengurangi nilai gizi dan khasiat yang ada di dalam kandungan bee pollen. Sistem pengolahan ini merupakan cara mengolah bee pollen yang sudah mendapat pengakuan secara internasional melalui hak paten. HDI Origins Polenergy 520 memiliki manfaat penting di antaranya membantu meningkatkan fungsi metabolisme tubuh, membantu meningkatkan performa dan stamina secara alami, membantu menurunkan kolesterol jahat, dan membantu meningkatkan jumlah sel darah merah yang sehat. HDI Origins Polenergy 520 disarankan dikonsumsi 1 tablet sebelum makan agar lebih baik penyerapannya. Penuhi kebutuhan nutrisi harianmu dengan HDI Origins Polenergy 520. Halo, selamat datang di acara Dokter Talk Asam Lambung. Ya, selamat datang semuanya rekan-rekan. Selamat pagi ya, saya mau menyapa ya. Mungkin rekan-rekan yang baru pertama kali bingung ya, ini kenapa kok acaranya ngomongnya selamat pagi ya. Ya, saya menyapa selamat pagi supaya semuanya tetap semangat seperti kalau kita bangun pagi. Ya, halo semuanya, saya boleh tanya nih yang baru pertama kali mengikuti acara Dokter Talk khususnya ya. Ada yang baru pertama kali, banyak gitu ya. Nah, ini mungkin yang di ruang Zoom pada pagi hari ini juga bisa mengontak rekan-rekan kerjanya ya. Selamat, semoga mereka masih ini ya, masih ingat gitu ya. Ya harusnya ingat ya. Kalau hari ini jam 7:30 ada acara spesial Dokter Talk. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya walaupun di layar ada namanya ya, Yanita, tapi panggil saya aja Nita ya. Kalau panggil ya Nita gitu ya. Panggil aja nama saya Nita, oke? Ya, rekan-rekan semuanya, supaya saya tidak sendirian buka kamera. Ya, di sini ada kakak-kakak tercinta ya. Saya panggil kakak supaya kelihatan semua usianya itu muda gitu ya. Kenapa kalau diomong muda itu nanti jadi segar dan asam lambungnya tidak naik turun ya. Bisa stabil. Oke, rekan-rekan jangan lupa dikontak teman-temannya, rekan-rekannya ya, undangan-undangannya supaya bisa untuk bergabung juga di acara hari ini karena ini acaranya spesial dibawakan oleh 2 dokter yang saya sangat salut sama beliau ya. Tapi spill-nya nanti dulu ya, saya simpan. Karena hari ini saya juga akan mengumumkan bahwa di acara Dokter Talk Asam Lambung ini nanti akan ada banyak challenge. Tapi sebelum itu, izinkan saya juga mengucapkan selamat berbuka puasa buat rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya lancar sampai nanti di Lebaran ya, di hari raya. Oke semuanya, kita akan memulai acara ini. Loh, bukannya sudah dimulai gitu ya. Saya membangunkan Anda semua supaya Anda bisa tetap open cam. Tunggu ya, saya lihat yang open cam berapa banyak ini. Karena kalau di grup itu kan 200 lebih ya pesertanya. Nah, ini baru 50% ya. Sambil menambah-nambah jumlah peserta, Anda bisa kontak dan pastikan semuanya bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai karena boleh ditampilkan Bapak Multimedia ya. Ada challenge yang luar biasa spesial buat Anda yang meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk mengikuti sesi yang
keren ya, upload Instastory. Ini challenge. Pastinya kalau challenge ada apanya rekan-rekan? Ya, boleh off cam masih dalam ibadah. Ya, Bu, nggak apa-apa. Ya, Kak, boleh ya. Kalau misalnya Anda tanya challenge pasti ada hadiahnya. Pasti dong, kita pasti akan bagi-bagi hadiah ya hari ini. Dan jangan lupa upload Instastory momen favorit Anda di acara Dokter Talk hari ini. Tapi jangan lupa kalau Anda juga syuting ya, sambil diingat materinya ya. Jangan nanti, oh saya tadi sibuk nyuting, nggak sempat ini nyatet materinya. Aduh, sayang banget ya. Kalau sudah di-upload, sorry, jangan lupa di-tag ke akun HDI Warrior, Levina Nolvita, Grenda Armada, dan Francisca Tantiono. Jangan lupa di-tag. Bu, saya kok nggak menang lah, nggak di-tag. Gitu kan. Kita akan pilih 3 story yang paling keren dan akan mendapatkan free gift dari panitia. Oke? Ya, story kok ada captionnya. Ya, nanti akan di komen ya, dijawab oleh tim panitia. Ya, oke. Nextnya, selain ada challenge, kita juga punya hadiah yang lain. Wah, karena itu jangan sampai terlewatkan ya. Baru 30 menit sudah live. Nanti nggak bisa dapat door prize-nya. Karena door prize-nya nanti akan kita bagikan di akhir pastinya ya. 3 peserta teraktif dengan syarat on cam. On cam dan aktif bertanya atau aktif chat. Di chatting Zoom ya, jangan chat WA. Ya, bener ini ya. Kalau chat di WA kita panitia melihatnya yang di Zoom akan mendapatkan free gift dari HDI. Pastinya gift dari kita tidak cuman yang biasa-biasa tapi kita kasih yang luar biasa. Mau hadiahnya? Ya, yang mau saya doakan nanti dapat. Oke? Iya. Ya, rekan-rekan semuanya kita ya amin 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 mau ya, saya juga mau ya. Oke. Nah, challenge-challenge berhadiah ini jangan lupa juga rekan-rekan nanti yang paling penting adalah materi yang akan dibawakan mengenai asam lambung. Karena hari ini sangat banyak ya orang-orang yang terkena asam lambung, bahkan saya sendiri mendengar cerita dari orang yang terdekat gitu ya, sampai bahkan meninggal karena asam lambung gitu ya. Wah, kok sering banget Bu Mita? Ya, karena itu kita akan memberikan sharing edukasi kepada rekan-rekan semuanya mengenai asam lambung langsung dari pakarnya. Tapi sebelum itu, kalau tadi rekan-rekan menantikan ya acara ini, pastinya Anda melihat di video awal tayangan tentang beberapa produk dari High Desert atau HDI. Ya, buat rekan-rekan yang belum tahu mungkin ya apa itu HDI, izinkan saya untuk memperkenalkan perusahaan yang mensponsori acara pada pagi hari ini juga. Ya, saya akan memperkenalkan karena kalau tidak kenal tidak sayang gitu ya. Apalagi kalau misalnya mau tahu tentang penjelasannya nanti, Anda juga harus kenal perusahaannya. Ya, kami dari PT Harmoni Dinamik Indonesia ya, kita berpusat kalau di Indonesia kita ada di Jakarta Pusat, di Jalan Probolinggo nomor 18, rekan-rekan. Ini gedung kita ya, ada 9 lantai, dan buat Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, Anda yang tinggal di Jakarta, boleh datang ke kantor pusat kita. Juga kantor kita di Jakarta, tidak hanya di Jakarta Pusat, kita ada di beberapa Jakarta yang lain pastinya. Dan buat rekan-rekan yang di luar Jakarta, gimana Bu Nita? Bisa enggak ke kantornya? Tenang ya. Di peta Indonesia ini ada titik-titik kuning ini ya. Titik-titik kuning ini apa? Nah, ini adalah kantor cabang kita. Persebaran kantor cabang kita yang ada di kurang lebih 140 kota di seluruh Indonesia. Dan di luar negeri juga ada dari Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan Makau. Jadi buat rekan-rekan yang hari ini di Medan, ada yang di Medan atau di daerah Sumatera, ada pada pagi hari ini, ya Anda bisa ketik di kolom chat Anda tinggal di mana gitu ya. Di Sumatera kita punya kantor cabang yang cukup banyak ya, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, apalagi Bali ya ada Kak Dona, di situ ada Kak Dona, di Bali ada kantornya. Tenang, Medan hadir ya Kak Norma, di Medan juga ada kantornya. Bandung kita punya 3 kantor ya Bu Fani gitu ya. Dan Brebes ada Kak ya. Dan ini Papua yang paling ujung kita juga ada kantornya. Ya, ini luar biasa karena apa? Anda pasti bisa dengan mudah untuk mendapatkan produknya. Oke, next. Ya, Maluku. Ada Maluku, Kak. Ya. Nanti kalau saya cerita kantornya di mana aja, nanti setelah acara ya. Oke, dan pastinya rekan-rekan bertanya, produknya itu apa? Nah, produk kita adalah produk-produk perlebahan, Bapak Ibu. Dan kalau produk perlebahan, kita semua pasti tahu itu ada di kitab suci semua agama di umat
Muslim, ada ya di umat Islam, ada di Al-Quran, An-Nahl 6869, di umat Kristen Katolik ada di Alkitab, kemudian di umat Hindu dan Buddha, dan itu ada juga di kitab Weda maupun Tripitaka. Artinya apa? Artinya produk-produk kita ini direferensikan juga oleh kitab suci semua agama. Ya, rekan-rekan, selain itu, kita juga produk kita sudah dikonsumsi oleh 3 generasi Presiden Amerika Serikat. Ini bukti, rekan-rekan, bahwa produk kita ini aman. Aman dalam arti apa? Ya, kalau presiden pastinya yang masuk ke tubuhnya ini pasti yang kualitas terbaik. Dan kita sudah membuktikan itu juga jadi makanan pendamping atlet, dan yang luar biasa sertifikasinya kita juga lengkap. Bahkan kita juga sudah masuk dalam buku MIMS, buku yang dipakai oleh rekan-rekan di dunia medis ya untuk bisa meresepkan baik itu obat maupun suplemen. Karena itu juga yang membuat hari ini spesial buat Anda ya, dokter yang akan membawakan ya, itu juga pastinya tertarik karena salah satunya apa? Ada di buku MIMS ya. Itu yang membuat kita dengan mudahnya juga untuk membuat beliau ini yakin bahwa produk ini benar-benar aman dan sertifikasinya juga oke banget. Ya, rekan-rekan, saya juga akan memperkenalkan ya pembicara pada pagi hari ini seorang dokter yang sudah banyak sekali membantu pasien di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Kok bisa? Karena hari ini juga ada Zoom yang membuat kita juga bisa dengan mudahnya bisa berkonsultasi dengan beliau. Dr. Grenda Armada, beliau seorang kepala instalasi hemodialisa Rumah Sakit Pertamina, 10 tahun beliau merintis di sana, dan owner klinik Wijaya Kusuma Cilacap. Mana nih yang dari Cilacap? Ya, atau ada yang nggak tahu Cilacap gitu ya. Nanti mungkin Dr. Grenda bisa memperkenalkan. Nah, ada Bu Kim Kim. Ya, di Cilacap, Jawa Tengah ya, Cilacap betul ya. Oh, oke. Oh, sebelahnya ya. Dan beliau juga owner dari Family Center HDI Kesugihan Cilacap. Dan hari ini luar biasa, beliau juga mengembangkan bisnis HDI sebagai seorang eksekutif Crown Indonesia, royalty winner, dan trip winner dari HDI. Saya memperkenalkan beliau. Kita berikan applause virtual kita ya, kasih emotikonnya untuk Dr. Grenda Armada. Waktu dan tempat saya persilakan. Dr. Grenda, halo dok. Ya, pagi Pagi Bunita, dok. pagi Wah, teman-teman semua. iya cerah banget ini, asam lambungnya netral ya dok ya. Ya, betul-betul. Karena kalau nggak cerah, kalau yang bawain itu bikin asam lambung naik, takutnya nanti cepat pada bubar, Bunita. Iya, saya setuju banget. Dok, ini kita tidak berlama-lama karena 150-an orang sudah penasaran Dokter Grinda ini mau membahas tuntas apa. Karena kalau Dokter Grinda yang membahas ini, itu super detail ya. Apalagi nanti dilengkapi sama dokter yang cantik. Ya, oke, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Dokter Grinda. Terima Oke, kasih. ya, slide MM. Oke, ya teman-teman, kita di sini sharing santai aja ya, sharing santai. Jadi tenang aja, sharing saya tidak akan membuat asam lambung teman-teman naik di sini. Jadi kita sharing santai aja. Apa yang kita bahas hari ini? Yang kita bahas hari ini adalah asam lambung. Kenapa saya bahas asam lambung hari ini? Karena saya ingin menyamakan persepsi yang ada di masyarakat tentang apa itu asam lambung. Sehingga nanti rekan-rekan di sini bisa sambil sharing ke mereka bahwa ini bukan sesuatu yang sangat mengerikan kok. Slide. Nah, mah atau radang lambung atau tukak lambung. Sebenarnya mah itu adalah dari bahasa Belanda yang artinya lambung sendiri. Jadi kalau kita bilang sakit lambung berarti sakit di daerah lambung. Nah, kalau diteruskan dia akan menjadi radang, kalau diteruskan lagi dia akan jebol. Sehingga dalam istilah medis dikenal dengan nama tukak lambung atau lambungnya itu lobang, ya. Nah, gejala ini tuh menyerang lambung mulai dari luka atau peradangan yang menyebabkan menjadi sakit, mules dan perih pada daerah perut atau daerah lambung. Kenapa sih bisa terjadi? Asam lambung itu sebenarnya normal ada di lambung. Kenapa itu bisa menjadi masalah pada saat berlebihan? Pada saat berlebihan jadi masalah. Apapun yang berlebihan itu akan menjadi masalah. Nah,
Ada banyak sekali penyakit yang disebabkan asam lambung, tapi yang paling sering dirasakan adalah pertama adalah GERD, yang kedua adalah MAH itu sendiri atau radang lambung. Oke, saya biar nggak bingung, jadi saya tetap pakai bahasa MAH ya. Jadi MAH itu adalah radang lambung yang mengalami kerusakan dari dindingnya akibat produksi asam lambung yang berlebihan dan reaksi peradangan yang berlebihan. Sedangkan GERD itu sendiri adalah asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan yang disebabkan katup atau tutupnya ya, atau valve-nya lambung itu nggak berfungsi optimal. Jadi dia itu terganggu karena adanya reflux. Oke, next. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya yang pertama itu adalah pola makan. Jadi di sini adalah pola makan yang tidak teratur atau makanan-makanan yang merangsang, yaitu makan pedas, makan makanan yang asam, atau bumbu-bumbu yang merangsang. Terlebih lagi ada konsumsi obat-obat tertentu. Nah, konsumsi obat-obat tertentu di sini itu biasanya adalah obat-obat pengurang nyeri. Makanya kalau kita berobat ke dokter, biasanya kalau kita dapat obat pengurang nyeri itu akan diberikan atau disarankan untuk setelah makan. Jikalau tidak setelah makan, itu pasti akan dibarengi dengan obat untuk pelapis lambung. Karena kita di sini sama-sama tahu bahwa itu akan merangsang peningkatan asam lambung. Terlebih lagi ada alkohol dan rokok. Alkohol itu sangat menaikkan asam lambung. Ditambah lagi dengan rokok. Karena menurut penelitian, satu batang rokok itu bisa meningkatkan 10 cc dari asam lambung. Jadi luar biasa gitu ya. Tapi rokoknya yang dibakar ya. Kalau rokok cuman diliatin nggak bikin asam lambung. Oke. Nah, terus habis itu apalagi infeksi bakteri tertentu. Jadi ada salah satu bakteri yang ada di lambung yaitu namanya Helicobacter pylori. Nah, itu infeksi dari bakteri tersebut itu bisa merangsang menaiknya asam lambung. Nah, yang paling susah adalah faktor psikis atau faktor stres. Karena pada saat otak kita stres itu akan merangsang produksi dari zat yang namanya adalah kortikosteroid. Jadi itu akan merangsang steroid adrenalin kita sehingga secara tidak langsung itu pasti akan meningkatkan asam lambung. Dan itu pasti. Jadi pada saat kita mikir itu otomatis. Kenapa itu terjadi? Karena itulah yang akan melindungi lambungnya sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Slide. Nah, apa sih gejala asam lambung? Yang pertama adalah sering sendawa. Sering sendawa kalau bahasa Jawanya itu antop ya. Jadi kayak sendawa, nah itu ya. Karena kalau sendawa itu kalau orang Jawa biasanya agak asing itu bahasanya. Nah, terus habis itu kembung, terutama setelah makan. Ini saya sakit lambung, kenapa kalau saya habis makan itu kok malah sendawa, malah jadinya nggak nyaman, malah jadinya ulu hatinya sakit. Kita mengumpamakan analoginya seperti ini. Jadi ada gelas berisi air, tiba-tiba kita cemplungin batu di situ. Apa yang terjadi? Airnya akan meluap. Nah, itulah analoginya pada saat kita perut kosong, tiba-tiba kita makan, apalagi makannya tergesa-gesa, makannya cepat, asam lambungnya itu akan naik. Kalau dilanjutkan, dia akan timbul mual dan terkadang sampai muntah. Pada saat muntah, itu pasti akan terasa asam. Karena namanya asam lambung gitu ya. Kalau terasanya manis, nanti namanya manis lambung. Jadi beda di situ ya. Jadi teman-teman di situ bisa ada gambaran gitu. Saya tuh kalau misalnya lagi kambuh itu kok rasanya asam ya? Iya. Jadi asamnya itu sampai naik. Nah, kalau sedang stres itu langsung terasa sakit di ulu hati. Itu berarti peningkatan asam lambungnya cukup besar di situ. Oke, next. Nah, ini gambaran
mudahnya. Jadi mah atau sakit di lambung itu karena asam lambung yang berlebih karena adanya bakteri atau makanan yang menyebar ke daerah tubuh yang lain. Sedangkan GERD itu adalah asam lambungnya ini naik atau reflux ya. Reflux karena ototnya itu tidak bisa menjaga agar asam ini tidak naik. Gejala pertama hampir sama, yaitu sering begah. Begah itu nyesek ya. Jadi nyesek gitu. Kayak misalnya ngelihat orang lain senang tuh kadang-kadang nyesek gitu ya. Oh enggak, kalau di sini sih enggak ya. Mungkin di tempat yang lain. Jadi itu kayak nyesek gitu. Habis itu sendawa. Terus mual sampai muntah itu hampir sama antara sakit mah dan GERD. Habis itu kotorannya kalau diperhatikan itu kalau sakit mah itu warnanya gelap. Warnanya gelap. Kalau sudah sampai gelap berarti dia sudah ada luka. Itu kotorannya kalau sampai gelap itu berarti ada luka. Nah, pada saat itu tapi sekarang jarang sih ya orang yang merhatiin kalau misalnya lagi buang air terus diperhatiin kan jarang ya. Tapi kalau misalnya yang gelap itu kalau disiram air itu langsung jadinya kayak darah. Itu berarti mah. Cuman itu tingkatannya sudah yang tinggi. Nah, kalau GERD ini rasa nyeri di sekitar dada. Jadi rasa nyeri di sekitar dada. Sekitar dadanya sebelah mana? Sebelah kiri. Karena lambung itu ada di sebelah kiri. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu orang yang lambungnya di kanan. Kalau jantungnya di kanan itu ada kalau jantungnya di kanan. Tapi kalau lambungnya di kanan, sampai saat ini saya belum pernah ketemu. Terus habis itu kalau sakit mah itu jadinya anemia. Kenapa anemia? Anemia teman-teman tahu ya, kurang darah ya. Anemia itu karena apa? Karena ada yang bocor tadi. Karena ada yang bocor. Tapi bocornya bocor halus. Jadinya orangnya nggak langsung pingsan. Tapi kalau darahnya biuk-biuk gitu, itu baru langsung bisa bikin pingsan. Kayak gitu. Ya, anemia. Terus habis itu kalau misalnya GERD itu sering sesak napas atau engap. Engap tahu ya. Apa contohnya ya? Engap itu ya engap lah gitu kayak berada kayak apa? Kayak berada di ruang yang kurang oksigen. Nah, terus habis itu nyeri perut atau ulu hati itu kalau sakit mah. Tapi kalau GERD itu yang sakit itu malah justru kerongkongannya. Karena keiritasi asam lambung itu karena keiritasi terus. Kayak gitu. Anemia itu pertama karena lukanya, kedua karena memang dia akan membatasi makan karena setiap makan akan tambah mual. Terus habis itu susah tidur atau bisa juga dia kena permasalahan insomnia. Kalau GERD itu ada rasa asam di mulut. Nah, jadi dari perumpamaan ini teman-teman mungkin ada gambaran ya apa ini saya mah atau saya GERD kayak gitu ya. Jadi nanti bisa apa pada saat ke dokter biasanya kayak saya sakit ini loh sakit lambung loh dok. Oh, ini saya kayaknya GERD gitu biar kelihatan pintar karena kalau pasiennya kelihatan pintar dokternya akhirnya terpaksa untuk mikir. Gitu. Kalau pasiennya nggak kelihatan pintar dokternya nggak perlu mikir biasanya. Oke, sip, next. Teman-teman kalau masih nggak jelas tanya aja ditulis. Nah, cara mencegah terjadinya penyakit asam lambung. Jadwal makan yang teratur sehingga tubuh ini bisa memproduksi asam lambung secara seimbang. Nah, teman-teman mungkin banyak yang tanya, ini gimana ya kalau misalnya saya ini lagi bulan puasa kayak gini, saya boleh puasa nggak ya kalau saya sakit lambung? Kalau saya sarankan, kalau sakit lambung itu kalau puasa malah jadinya sembuh. Kenapa? Karena jam makannya jelas. Jam makannya jelas. Sahurnya jam berapa, habis itu proses makannya, urutannya, terus pada saat buka, ada batalin dulu, habis itu makannya yang hangat-hangat dulu, minum yang hangat dulu, baru nanti nyemil dulu, setelah itu baru makan. Harusnya pada sembuh kalau bulan puasa ini. Hanya kalau makannya buru-buru gitu, aduh jangan. Kalau makan buru-buru akhirnya asam lambungnya produksinya juga buru-buru. Jadinya akhirnya kadang bisa kelebihan. Kurangi konsumsi makanan-makanan yang terlalu gitu.
bukan terlalu kata Haji Roma Irama ya, tapi yang terlalu manis, terlalu asin, terlalu pedas, terlalu asam, pokoknya semua yang terlalu banyak juga nggak boleh. Seperti itu. Saya makan pedas kok, tapi saya nggak terlalu kok makan pedasnya dikit. Oke, makan pedas itu bukan karena jumlah cabenya, tapi karena zat capsaisinnya yang meningkatkan asam lambung. Jadi tingkat standar pedas masing-masing beda. Kayak gitu ya. Karena di sini kan ada yang benar-benar suka pedas ya. Kayak Bapak Alek itu kan suka banget pedas gitu ya. Dia belum merasa pedas, saya udah kepedesan banget. Jadi standar asam lambung itu bukan dari berapa banyaknya cabai. Tapi ada dan tiadanya cabai. Seperti itu. Oke? Lalu meningkatkan asupan berbagai sayur dan buah untuk menyeimbangkan asam lambung dan meningkatkan kekuatan lapisan pelindung lambung. Jadi perbanyak sayur dan buah. Kurangi asupan makanan yang tinggi lemak dan gula berlebih untuk menahan produksi asam lambung yang tinggi. Karena pada saat lemak dan gula ini tinggi, asam lambung harus ngimbangi. Kalau dia tidak bisa menjaga keseimbangannya, dia akan naik asam lambung. Lalu makanlah secara perlahan, lalu duduk 10-15 menit dahulu agar tidak meningkatkan tekanan pada lambung dan produksi asam lambung. Jadi jangan habis makan langsung lari berangkat gitu, jangan. Duduk dulu. Ya, biarkanlah makanan-makanan itu menempatkan posisinya. Oke ya, teman-teman. Next. Kurangi konsumsi kopi, teh, dan soft drink. Nah, kopi, teh, dan soft drink. Kopi itu kafeinnya, teh itu teinnya, soft drink itu adalah sodanya. Ini harus dikurangi. Dok, tapi saya kalau minum kopi nggak masalah kok. Aman-aman aja. Oke, tapi kopinya hitam dan tanpa gula. Karena kalau kopinya sudah pakai mix itu dan pakai gula, ini jadi ningkatin asam lambung. Kalau teh malah sebenarnya jauh lebih parah lagi. Kalau soft drink nggak usah ditanya. Nah, habis itu konsumsilah obat pengurang sakit itu setelah makan. Jadi pada saat diberikan obat oleh apotek sedang sakit apapun, perhatikan etiketnya. Karena apa? Karena kita harus menghargai bahwa apoteker sekolahnya panjang dan mereka nulis pakai pikir. Jadi kita disuruh bacalah. Karena kalau enggak akan jadi masalah. Makanan dalam jumlah yang kecil tapi lakukan dengan sering. Nah, ini kenapa? Ini sama kayak orang belajar. Jadi jangan wayangan, jangan borongan. Jadi kerjanya lambung ini santai. Dan yang lebih penting dari semuanya adalah ketenangan jiwa. Seperti itu. Kenapa harus ketenangan jiwa? Ini yang paling penting. Karena sampai hari ini saya nggak pernah ketemu orang sakit jiwa kok keluhannya lambung. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu. Jadi yang paling penting, saya yakin di sini nggak ada yang sakit lambung, jadi yang di sini juga nggak ada yang sakit jiwa. Oke? Sip, next. Ah, ini ya, makanan tinggi karbohidrat, terus habis itu tinggi gula, minuman kafein, minuman yang mengandung tambahan gula atau pemanis buatan, makanan yang tinggi lemak, jenuh protein. Ini nih. Ini nih jangan semuanya. Saya tahu ini yang enak-enak semuanya. Kayak gitu. Ini yang enak-enak semuanya, tapi jangan. Jangan dikonsumsi untuk yang sakit lambung gitu. Kalau yang nggak sakit lambung boleh nggak? Boleh. Tapi kalau habis makan kayak gini terus lambungnya sakit, ya jangan dikonsumsi lagi. Oke, next. Udah habis ya? Tuh, simpel banget kan, teman-teman? Jadi penyakit lambung itu simpel banget sebenarnya. Tidak seperti yang semengerikan yang ada kayak gitu. Nah, nanti saya buka untuk pertanyaan. Selanjutnya saya kembalikan dulu ke Bu Yanita Variana. Silakan.
Nita. Oke, terima kasih Dokter Grenda. Rekan-rekan kita mulai paham ya apa itu asam lambung, ciri-cirinya, gejala-gejalanya. Dan Dokter Grenda siapkan diri Dokter Grenda ya. Pertanyaannya sudah mulai banyak ya Dok ya. Ini nanti harus kita jawab ya. Nah, tapi rekan-rekan tidak lengkap rasanya kalau cuma kenal apa itu asam lambung, bagaimana mencegahnya gitu ya. Tapi kalau tadi Dokter Grenda bilang apa? Yang penting ketenangan gitu ya. Tapi ketenangan bukan dalam arti tidur ya dok ya. Apalagi pada acara hari ini ya jangan sampai Anda tertidur. Saya mau buat asam lambung saya tenang. Terus tidur gitu ya. Rugi karena apa? Sesi pada hari ini kita juga ada sharing dari seorang dokter yang keren banget ya menurut saya karena apa? Kita lihat profil beliau, Dr. Levina Novita, S1 di Profesi Dokter Universitas Kristen Maranatha Bandung, Dokter ICU, Nicu di Siloam Cikarang, ya pastinya Anda sudah punya gambaran dokter ini tinggal di mana gitu ya. Dokter estetik di klinik ternama Jakarta. Wah, ini glowing banget pasti ya. Dan seorang Enterprise Manager Indonesia, Smart Skin Advisor Biskin. Saya mengundang dan pinjam applause virtual Anda untuk Dr. Levina Novita. Saya panggil, kalau nggak ada applause-nya nggak muncul ini ya. Nah, wajah saya. Ya, yang multimedia juga ini ya, menunggu applause Anda. Kalau nggak ada applause-nya nggak tampil-tampil dokternya ini. Ya, saya undang Dr. Levina untuk bisa membawakan sharing pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi dok. Pagi, Bu Nita. Pagi, Wah, rekan Bapak sudah. Ibu. Yes, sudah Pagi, siap ya Dok dok ya Gren. untuk membawakan. Ya, pagi dok Gren, disapa dok Gren. Ini Pagi asam Dokter lambung Levina. saya sebenarnya sudah mulai mau naik nih, Dok Gren nih. Dari tadi udah tegang nih. Oke, tapi Kita pastinya bikin ini keputusan ya. Mm-mm. yes, ya dok ya. Sudah tenang ya dok ya melihat peserta yang semakin bertambah. Pastinya mereka semuanya sudah menunggu sharing dari dokter Levina. Oke dok, waktu dan tempat saya persilakan untuk dokter Levina Novita. Baik, terima kasih, Bu. Oke, pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi setelah mendengar penjelasan mengenai apa itu MAH, apa itu GERD, perbedaannya apa, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah cukup lumayan paham ya mengenai perbedaannya, bagaimana gejalanya, bagaimana pencegahannya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin sharing sedikit mengenai produk atau makanan atau superfood apa sih yang sebenarnya bisa kita konsumsi untuk menjaga lambung kita supaya tetap sehat atau bahkan bisa membantu bagi Bapak Ibu atau keluarga yang memang memiliki masalah lambung atau pencernaan. Mungkin bisa ditampilkan ya di slide-nya. Nah, saya mau memperkenalkan di sini jadi zaman now ini sekarang eranya memang apa ya istilahnya orang sudah mulai sadar kesehatan. Ya, inilah pentingnya kita tindakan preventif sebenarnya ya. Jadi gimana sih menjaga supaya jangan sampai sakit, apalagi sakit mah itu sakit yang nggak enak banget ya kalau udah sakit di lambung itu bisa jadi menjalar kemana-mana. Nah, di sini dari HDI sendiri kita sebenarnya punya produk andalan. Dibilang 4 star karena memang ada 4 macam bahan utama yang memang digaung-gaungkan ini sangat-sangat baik sebagai superfood untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Di mana ada madu, ada royal jelly, kemudian ada propolis dan bipolen. Yang mana manfaatnya masing-masing punya manfaat yang berbeda, tetapi apabila digunakan secara bersamaan, maka kita akan mendapatkan manfaat yang benar-benar maksimal karena mereka berempat ini bisa bekerja secara sinergis. Ya, untuk penjelasan berikutnya, yang pertama, madu kita namanya Clover Honey. Mungkin ada di sini Bapak Ibu yang pernah mendengar ya Clover Honey ini. Salah satu produk dari HDI ini yang memang dia diambil dari madu yang diambil dari madu gurun, dari bunga clover, di mana punya kadar air yang sangat rendah. Di mana juga melalui proses yang steril dan juga tidak melalui pemanasan. Di mana manfaatnya adalah menghambat bakteri yang merugikan dan meningkatkan bakteri yang menguntungkan, kemudian juga memperbaiki dan melindungi saluran pencernaan. Jadi dia juga punya efek sitoprotektif lambung, jadi bisa melapisi lambung dari pengaruh asam lambung yang terlalu tinggi ya, sehingga dia punya efek yang baik bagi orang-orang yang punya masalah MAH ataupun GERD, kemudian memperlancar buang air besar,
Jadi yang punya masalah sembelit ini juga bisa membantu, kemudian juga bersifat antioksidan dan juga antibakteri. Selain itu juga mempercepat penyembuhan luka. Dan selain itu juga ini sudah tersertifikasi dan sudah melalui uji klinis bahwa si Clover Honey ini sangat aman dari bakteri Clostridium botulism. Jadi biasanya mungkin dokter-dokter anak biasanya menyarankan anak-anak minum madu di atas 2 tahun. Tetapi kami berani menyarankan Clover Honey dikonsumsi bersama pada saat mulai empasi karena sudah diuji di luar ya di lab bahwa ternyata sudah negatif dari bakteri Clostridium botulism. Cara pakainya gampang banget, tinggal untuk pencegahan 1 kali sehari 1 sendok makan bisa langsung dikonsumsi begitu saja ataupun dilarutkan dalam segelas air. Baik, berikutnya, nah ini saya bisa sharing pada pagi hari ini di sini tuh bukan cuma karena katanya atau testimoni orang, tetapi kami sebagai orang medis pun saya pun juga jujur saya juga konsumsi untuk saya dan keluarga, bahkan anak saya yang masih berusia 6 tahun, bahkan dari 3 tahun lalu anakku pun juga sudah saya berikan Clover Honey ini. Jadi memang si Clover Honey dan produk-produk HDI ini telah lolos uji klinis, bahkan ada penelitian-penelitian ilmiah seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat di slide ini adalah adanya uji klinis madu untuk penyembuhan luka. Seperti tadi yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, bahwa madu ini punya efek sitoprotektif dan juga penyembuhan luka. Jadi dia bisa membantu untuk merangsang regenerasi sel. Jadi sel-sel yang rusak itu pun juga dia bisa lebih cepat sembuhnya. Jadi untuk ulcus gaster, untuk istilahnya kayak tukak lambungnya yang tadi Dr. Grenda sudah sebutkan di awal, ini juga baik karena dia bantu untuk melapisi lambung dari asam lambung yang tinggi. Oke. Boleh dilanjutkan slide-nya. Nah, ini juga ini histopatologi. Jadi lanjutan dari tadi ya. Jadi pada pasien yang mengalami tukak lambung atau ada masalah lambung, kemudian diambil sedikit sampelnya untuk diperiksa histopatologinya, itu maksudnya diperiksa di bawah mikroskop. Ternyata dengan pemberian madu terlihat ada regenerasi sel-sel. Jadi ternyata terlihat ada perbaikan signifikan bagi orang-orang dengan tukak lambung yang diberikan madu. Baik, berikutnya. Nah, kalau misal ditanya, dok, sebenarnya boleh nggak sih madu apapun gitu ya? Nah, sebenarnya kita sebagai konsumen, kita juga harus pinter-pinter, apalagi ibu-ibu nih yang punya keluarga kecil, punya anak-anak, yang tadi saya bilang ya. Jadi kita harus lihat madu yang akan kita konsumsi itu madu yang seperti apa sih yang baik. Nah, yang digambar paling kiri, kita bisa lihat di dalam botol kaca, itu madunya sudah ada buih-buih ya. Nah, kalau sudah berbuih seperti itu yang kita harus hati-hati. Kenapa? Karena biasanya sudah mengalami fermentasi oleh bakteri. Nah, yang seperti ini yang tidak layak untuk dikonsumsi. Bukannya malah membuat sehat tubuh kita, tapi malah bisa menyebabkan penyakit. Ya, jadi ini harus hati-hati. Mungkin kalau orang zaman dulu bilang, oh madu yang sudah terfermentasi, yang ngegas, yang kalau dibuka botol yang langsung boom gitu ya, bisa kayak loncat itu si tutup botolnya. Nah, itu yang justru yang hati-hati, harus hati-hati. Artinya sudah ada fermentasi oleh bakteri. Ya, yang seperti itu baiknya tidak dikonsumsi. Kemudian kalau ingin membeli madu di manapun, kita juga harus lihat komposisi. Jadi komposisinya apakah benar pure madu atau sebenarnya sudah ada campuran air, kemudian apakah lebih banyak gulanya gitu. Nah, kenapa harus Clover Honey gitu ya? Bukan karena acaranya ini acaranya HDI dan Clover Honey, tapi karena memang setelah saya pilah-pilah di antara madu-madu yang lain, ternyata Clover Honey ini dia berani mencantumkan di komposisinya itu pure madunya itu 99,7% dan ada titik-titik polennya. Jadi madunya ini beda sama madu yang lain. Dari teksturnya dia lebih kental karena tidak ada campuran air, kemudian juga istilahnya ada titik-titik polen. Nah, titik-titik polennya itu jadi menambah istilahnya menambah manfaat dari madu itu sendiri gitu. Karena polen itu pun juga gizinya sangat-sangat tinggi. Oke. Baik, berikutnya ini mengenai dynamic trio enzim mineral. Nah,
Kalau dulu mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar obat-obatan atau apa ya istilahnya, kalau yang suka sebah atau suka kembung nih ke dokter terus kemudian diberikan zim zim zim. Mungkin ada yang pernah dapat nggak tuh? Boleh komen ya. Eh, nih, tapi sekarang mungkin obat-obat tersebut kan sudah tidak ada. Nah, jadi sebenarnya kami pun juga ada namanya Dynamic Trio Enzime Mineral. Kenapa dibilang Dynamic Trio Enzime Mineral? Karena kandungannya ini dia ada kandungan mineral-mineral, kemudian mengandung royal jelly, polen, dan juga ada mengandung enzim papain dan bromelain. Jadi membantu untuk memperbaiki sistem pencernaan, mengurangi begah, karena dia ada enzim-enzim. Jadi membantu untuk mencerna lemak, protein, dan karbohidrat dengan lebih baik dengan adanya kandungan dari enzim bromelain dan papain. Gitu ya. Ini mungkin bisa dibaca Bapak Ibu, kalau kecil bisa di zoom sedikit mungkin ya. Terus kemudian dia juga membantu untuk apa ya istilahnya menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan dengan lebih baik. Gitu. Oke. Terus bentar. Nah, selain tadi ada madu, kemudian ada enzim mineral, kita juga punya propolis. Propolis itu apa sih, Dok, sebenarnya? Jadi produk berbahan itu ternyata macam-macam ya, ini Bapak Ibu ya. Propolis ini sebenarnya dia itu diambil dari bahannya itu diambil dari sarang lebah. Jadi lebah itu eh, mengambil resin atau ada apa ya istilahnya bahan-bahan dari kayu-kayuan seperti itu untuk membuat sarang. Nah, sarang lebah inilah yang warnanya kecoklatan itu yang kita ambil, ini yang namanya propolis. Dia mempunyai antioksidan yang sangat tinggi, di mana dia mengandung anti kanker, antibakteri, anti peradangan, ya. Dan ternyata efeknya untuk tukak lambung sangat-sangat baik. Ya, di sini ada jurnal review di mana si propolis ini ternyata punya efek gastroprotektif. Jadi punya efek melindungi lambung dari penggunaan dari orang-orang yang mengkonsumsi obat anti nyeri jangka lama. Ya, jadi penggunaan obat NSAID atau anti nyeri jangka lama pun bisa menyebabkan sakit mah atau bisa menyebabkan tukak lambung. Nah, ini ternyata di sini disebutkan bahwa dengan mengkonsumsi propolis ternyata dia bisa membantu untuk memperbaiki tukak lambung tersebut, ya, punya efek melindungi, sama seperti madu, punya efek sitoprotektif. Oke. Kemudian di sisi yang sebelah kanannya ini ternyata juga ada jurnal review lagi yang menyebutkan bahwa ternyata propolis punya efek antibakteri. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Dr. Grenda di depan, salah satu penyebab permasalahan lambung adalah bakteri Helicobacter pylori ya. Nah, ternyata dengan konsumsi propolis ini ternyata dia bisa mengeliminasi atau bisa mengurangi secara signifikan menghambat pertumbuhan dari si bakteri Helicobacter pylori ini. Jadi benar-benar luar biasa banget ya dengan apa ya istilahnya kita tidak konsumsi hanya obat-obatan tapi ternyata dari superfood dari perlebahan ini ternyata banyak efek sitoprotektif, gastroprotektif dan sitoprotektif untuk lambung. Oke. Berikutnya mungkin bisa dilanjutkan. Nah, ini bipropolis yang tadi saya sebutkan. Di sini terbukti dapat punya efek sebagai antibakteri, antivirus, anti jamur, karena dia punya antioksidan yang tinggi ya. Kemudian juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserid. Jadi juga bisa melindungi jantung dan pembuluh darah. Jadi efeknya banyak banget. Tidak hanya melulu ke arah lambung, tapi ternyata efeknya bagus banget untuk seluruh tubuh. Gitu. Nah, di yang sebelah kanan ini hanya menunjukkan bahwa bipropolis ini punya ORAC atau oksigen radical absorbance ini intinya menunjukkan bahwa ternyata si propolis ini punya antioksidan yang jauh berkali-kali lipat lebih tinggi daripada jeruk, daripada beri-berian gitu. Jadi memang dengan satu tablet propolis aja ini udah cukup banget untuk mengcover untuk kita meningkatkan daya tahan tubuh, untuk gastroprotektif, untuk melawan virus dan bakteri. Baik, mungkin bisa ke slide berikutnya. Nah, yang terakhir ini ada polen. Jadi tadi sudah madu, ada enzim, ada propolis, sekarang polen.
pollen itu apa sih sebenarnya? Ini adalah produk perlebahan yang mana mengandung apa ya, multivitamin, makro dan mikronutrien yang sangat-sangat komplit gitu ya. Jadi di sini sudah ada karbonnya, sudah ada proteinnya. Proteinnya udah dalam bentuk asam amino ya, esensial maupun non esensial. Vitaminnya juga lengkap. Kemudian juga ada enzim dan koenzim. Kemudian juga selain karbo, protein dia juga mengandung lemak. Jadi di situ sudah ada asam lemak atau omega 3 gitu. Di mana kenapa sih pollen ini pun juga bisa membantu bagi mereka yang memiliki permasalahan pencernaan atau lambung? Karena tadi seperti Dr. Grant di depan juga sudah menyebutkan bahwa pada pasien-pasien dengan gangguan pencernaan atau yang punya masalah MAH atau GERD itu pasti kan mau makan apa juga mungkin mikir ya, aduh takut ini, takut itu, mungkin konsumsinya juga jadi harus sedikit karena makan terlalu banyak juga jadi begah. Nah, dengan adanya polenergi ini bisa membantu untuk apa ya, menambah suplementasi untuk nutrisi ke tubuh kita. Karena kalau memang kita juga nggak apa ya, protein, karbo dan lemaknya tidak seimbang, maka penyerapan vitamin, zat besi, kemudian vitamin-vitamin yang larut dalam lemak pun juga akhirnya juga kurang gitu. Jadi badannya jadi lemas, kemudian juga bisa anemi. Nah, polen ini juga bagus banget. Jadi dia sebagai apa, peningkat stamina, kemudian bagi mereka yang mungkin lagi pemulihan sesudah sakit ini pun juga baik banget. Oke. Baik, saya rasa mungkin dari produk superfood yang bisa saya sharingkan malam ini sudah selesai. Kali ini saya punya tamu spesial, jadi saya mau mengundang ada seseorang yang memang sudah menggunakan produk superfood dari HDI dan puji Tuhannya sangat-sangat sudah terbantu. Mungkin boleh Ibu Cincing bisa open cam dan mungkin bisa sharing, kira-kira bisa bercerita sedikit mungkin Bu Cincing. Boleh silakan open cam dan open Halo, mic. ya halo, selamat pagi Halo. semua. Pagi Bu Cincing, apa kabar Bu? Baik, Puji Tuhan baik ya. Oke, gimana Bu Cincing mungkin bisa perkenalan dulu sedikit supaya Bapak Ibu di sini juga bisa kenal lebih dekat, terus kemudian boleh sharing kira-kira gimana tuh ceritanya pengalamannya. ya saya Cincing ya namanya dari Jakarta ya. Saya ini menderita sakit GERD dan asam lambung tuh sudah lumayan lama dari tahun 2020 awal. Dan itu up and down gitu keadaannya ya. Kadang-kadang kumat, kadang sembuh. Sampai akhir tahun lalu sekitar bulan September itu saya kena dirawat di rumah sakit karena ada batuk yang nggak sembuh. Lalu saya diberi antibiotik sama dokter tuh keras sifatnya. Jadi asam lambung saya kumat lagi. Dan di bulan Oktober awal saya endoskopi dan hasil endoskopinya itu terdapat luka, ada lecet gitu ya, gastritis erosif, ada polip juga, dan ada hiatal hernia gitu. Jadi lengkap deh lambung saya itu. Lalu suatu hari teman saya ini yang besuk saya sakit kasih saya madu gitu, madu dari Clover Honey HDI ini gitu ya. Dan itu setelah saya coba minum madunya kok enakan gitu ya rasanya ya. Lalu saya tanya sama yang teman saya yang kasih madu ini belinya di mana? Gitu. Lalu dia kasih saya tempat untuk beli dan dia ngajak saya untuk jadi member HDI untuk lebih mengenal lagi produk-produk HDI yang lain gitu. Nah, selama saya waktu itu belum langsung mengkonsumsi ya, belum langsung mengkonsumsi, baru langsung mengkonsumsi madunya aja, propolis sama yang lain-lainnya itu belum sempat konsumsi. Lalu saya dikasih link Zoom waktu itu ada dengan Dr. Grant, dengan Pak Yidi ada Zoom. Disitulah saya tanya-tanya bagaimana ini, bagaimana cara penggunaan propolisnya, royal jelly-nya, enzim mineralnya dan madunya gitu. Jadi saya mencoba
mengkonsumsi, dan diberitahu juga bagaimana cara mengkonsumsinya, berapa kali sehari. Itu kurang lebih 2 mingguan lebih lah ya, 2 mingguan lebih saya konsumsi itu sudah membaik, saya sudah tidak terlalu naik lagi GERD-nya, ya. Sudah agak segar badan saya, nggak kumat lagi. Di samping juga saya harus atur pola makan juga ya. Pola makan tentu harus diperhatikan juga, jenis makanannya, dan pola hidup juga harus ada olahraganya, harus ada istirahat yang cukup. Saya seperti itu. Dan sampai sekarang saya masih mengkonsumsi madunya. Madunya itu sangat membantu sekali. Sekarang jadi keluarga saya kalau lagi nggak enak badan gitu ya, kayak kemarin nih yang kecil tuh lagi batuk, saya kasih dia propolis sehari 3 kali sama herdinya, obat batuk dari HDI-nya itu. Jadi sampai sekarang masih konsumsi untuk maintenance ya, maintenance. Wah, luar biasa ya Bu Cingcing ya. Ikut senang lah dengernya karena ternyata produk kami bisa membantu ya. Ya, faktor pikiran juga penting, memang benar. Gimana, Bu? Pikiran, Oh ya, betul. ya, ya, Betul betul. Ya, karena apa ya, kalau overthinking atau stres juga bisa memicu ya, bisa ya. memicu ya jadi asam lambungnya naik. Benar seperti kata Dogren yang tadi sudah dijelaskan di awal. Oke. Dokter Grenda mungkin mau ikut nimbrung, mau menambahkan dok. Ya, Dokter Levina. Ya, Bu Cincing. Ya, Sehat ya. Saya iya, senang kalau ngelihat Bu Cincing ini. Karena pada saat saya ketemu pertama di konsultasi medis itu dari awal sampai akhir itu memang isinya ngeluh terus. Ya karena memang sakit ya, karena memang sakit dan nggak nyaman. Dan saya tuh inget banget apa yang beliau katakan. Jadi gini teman-teman, sebenarnya diagnosa GERD itu, diagnosa yang sangat pastinya itu adalah memang pertama dari wawancara atau kita bertanya, tapi yang selanjutnya adalah dari hasil endoskopi. Kadang itu kita terlalu cepat untuk menilai bahwa, oh ini GERD ini. Nah, kalau dari hasil endoskopinya Bu Cincing ini sudah jelas banget karena ada gambaran hiatus di area esofagus. Jadi memang ada gambaran lubang yang tidak menutup ya Dokter Levina ya. Sehingga ini dia akan bisa bolak-balik dengan mudah. Tadi kan saya katakan pada saat sharing di depan itu memang terjadi reflux. Reflux itu karena dia nggak bisa nutup. Sebenarnya Bu Cincin di sini nggak cerita, tapi beliau pernah bilang sama saya, dokternya tuh sudah menyarankan untuk operasi. Karena kalau memang lihat gambar ini, saya dan Dokter Levina pun pasti menyarankan untuk operasi agar apa? Agar hiatusnya atau lubangnya itu ditutup, biar dia bisa ngeklep, nutup gitu. Tapi ternyata dikonsumsi produk itu bagus dan ini sudah ada semua di sini. Jadi lukanya ya ada, habis itu perihnya, rasa panasnya pun ada, bahkan sudah konsumsi obat, sudah sampai dengan obat penenang segala ya Bu Jingjing ya, karena dapat kapsul yang racikan, kapsul racikan itu isinya obat penenang, sudah sampai dikonsulkan ke apa ya psikolog atau psikiater. Jadi ternyata saya pun takjub gitu ya. Saya pun takjub mungkin teman-teman di sini teman-teman medis selain Dokter Levina dan saya ini case-nya itu susah. Tapi ternyata dengan yang alami, dengan Clover Honey, dengan enzim mineral, dengan pada saat kemarin juga saya sarankan untuk minum polenergi, itu ternyata terbantu dan hanya dalam waktu 2 minggu. Padahal kalau misalnya kita ke dokter, itu pemberian obat untuk sakit seperti ini, choice pertamanya itu pasti operasi. Karena hiatusnya atau kanalnya atau lubangnya itu harus ditutup. Nomor 2, ini pasti pengobatannya akan sangat mahal.
karena dia harus pemberian antibiotik dosis tinggi ya, Dokter Levina ya, untuk untuk beresin dari lukanya itu sendiri. Tapi ternyata begitu dikonsumsi, terus habis itu setiap konsultasi medis saya ajakin bercanda terus gitu ya, jadi akhirnya sembuh loh ternyata. Gitu. Ternyata eh, teman-teman mungkin yang punya GERD, terutama yang GERD beneran ya. Ini nih GERD-nya dan sakit lambungnya beneran gitu. Karena apa? Karena ada gambaran dan bahkan dari hasil USG pun reportnya jelas. Jadi jelas ada gambaran GERD yang perlu diketahui. Dan obat kimia apapun sudah masuk. Dan bahkan sekali nebus obat kimia, kalau sakit yang seperti ini nggak main-main teman-teman. Itu mahal sekali. Dan obat-obat yang Bu Cing konsumsi pun mahal-mahal banget. Kayak gitu. Artinya teman-teman di sini bisa sharing sama yang lain bahwa yang punya kasus yang berat pun bisa terbantu. Saya makasih banget Bu Cing mau sharing di sini. Karena saya waktu itu bilang sama beliaunya, Ibu sharing Bu. Kenapa? Kadang-kadang kita loh pada saat kita bantu orang dan orang itu sembuh. Orang lain tuh bantuin kita loh untuk sembuh. Akhirnya dia berani untuk bercerita. Jadi case ini lengkap ya, gambaran endoskopi, gambaran USG. Ini lengkap banget. Dan ini bukan case yang gampang kalau menurut saya. Seperti itu. Makasih banget ya Bu Cing. Tetap sehat ya. Oke. Mungkin Dokter Terima Levina kasih. tambahin, Dok. Ya, Silakan, Dok. ya, dokter. Ya, udah lengkap banget sih. Terima kasih banyak untuk Bu Cincin ya yang udah mau berbagi di pagi hari ini ya dok ya. Jadi apa ya, mudah-mudahan dengan adanya sharing dari Bu Cincin ini juga memang masalahnya sangat complicated ya. Ternyata bukan cuma mah biasa, ternyata udah ada lubang yang apa klepnya yang harusnya menutup jadi tadi mungkin harus dioperasi, tapi puji Tuhan bisa terbantu ya. Semoga teman-teman di sini pun juga kalau yang punya permasalahan yang mirip-mirip atau sama dengan sharing dari Bu Cincin, semoga bisa apa ya istilahnya bisa terbantu ya, terbukakan lah istilahnya. Ternyata pengobatan itu juga bukan hanya dari kimia atau dari dokter aja, tapi ternyata bisa sejalan sama superfood ya dok ya. Jadi dari yang alami pun juga bisa ya dok ya. Mungkin tapi perlu konsultasi untuk penggunaannya ya dok. Iya, betul. Jadi pada saat kita masih konsumsi obat kimia, teman-teman harus perhatikan jangan langsung di stop ya. Karena apa? Karena mereka itu beli obatnya pakai duit. Jangan-jangan asam lambung mereka naik gara-gara begitu keluar duit untuk beli obat, terus tiba-tiba teman-teman suruh stop, suruh minum madu aja, langsung naik itu asam lambung. Gitu. Jadi kita harus coba untuk perhatikan apa perjuangan mereka. Seperti itu. Betul betul. Sambil lama-lama nanti akhirnya dilepas. Seperti itu. Ya, Oke. baik. Terima kasih Dok Gren. Terima kasih Bu Cincin. Sehat selalu, semangat. Baik, mungkin saya bisa kembalikan ke MC Bu Nita. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Levina juga buat sharing dari Bu Cincin ya yang menjadi bukti buat kita bahwa ada juga selain pengobatan kimia, kita juga bisa terbantu ya dari produk-produk superfood kita. Ya, pastinya rekan-rekan jangan lupa juga kita ada challenge ya, challenge Instagram Story. Jangan lupa di-upload dan Anda tag tadi ya. Mungkin kalau yang lupa apa itu ya bisa dilihat juga di WA Group ya supaya teman-teman juga ingat apa aja yang harus diposting gitu ya. Tenang, cuman video atau foto Anda, berikan caption, dan tag ke 4 akun Instagram ini. Hadiahnya yang pasti produk KDI. Kalau tanya produknya apa? Nah, nanti kalau saya jawab, ya Anda, oh ini ya. Tadi saya baca di chat Zoom ya. Produk KDI ternyata banyak. Betul sekali rekan-rekan. Ya, nanti rekan-rekan bisa langsung
di-upload Instastory-nya. Dan hari ini kita juga akan menjawab pertanyaan dari para peserta. Ini Dokter Grenda dan Dokter Levina bacanya sampai gini. Wah, ini untung ya bawainnya asam lambung gitu ya. Jadi bisa mengontrol gitu ya. Kalau bawainnya si lain asam lambungnya naik gitu. Oke, dua dokter kita sudah ready ya untuk menjawab pertanyaan, ratusan pertanyaan ini ya. Nanti minta tolong dok kalau menjawabnya satu pertanyaan jangan 30 menit ya dok ya. Ya. Oke, nanti tinggal yang mau jawab siapa, tidak perlu ini lomba cepat tepat ya. Oke, saya bacakan pertanyaannya ada 100 ya Dokter Grenda dan Dokter Levina. Karena Dokter Grenda dan Dokter Levina ini rekan-rekan beda dari yang lain ya. Kalau pertanyaannya cuma 3, beliau asam lambungnya tambah naik. Kalau 100 sehat gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Izin bertanya, apakah asam lambung ada tingkatannya? Dan apabila ada, apakah ada yang sudah benar-benar akut dapat sembuh? Ini kayaknya udah terjawab ya, Dok. Silakan, Dok. Bingung ya, dokter siapa ya? Silakan Dokter Levina. Enggak, kalau yang enteng-enteng Dokter Levina, nanti kalau yang sulit-sulit yang kita kasih saya. ke Bu Yanita. Enteng dong. Justru nggak enteng. Kalau susah kita kasih Bu Yanita. Oh iya, ini iya. saya aja yang jawab nomor 1, Dok. Tadi di chat juga sudah ada yang ketik, Dok. Sudah ada yang sembuh gitu ya, sampai ngopi segala ya. Oke, silakan, Dok. Tadi yang pertama, ada tingkatannya apa tidak ya? Ya. Saya sambil baca nih di ini, saya pakai handphone susah swipe-nya. Nggak Jadi apa-apa, saya pakai lagi. Apakah yang sudah benar-benar akut dapat sembuh? Asam lambung apakah ada tingkatannya? Sejauh ini sih sebenarnya yang saya pelajari so far di kedokteran kalau untuk penyakit lambung maksudnya masih nggak ada ya. Maksudnya dibilang akut akut itu sesuatu yang kejadiannya itu baru cepat sebenarnya gitu. Kalau kronis biasanya udah lebih dari sebulan atau lebih gitu ya. Dibilang udah berbulan-bulan itu udah kronis sudah lama. Kalau ditanya apakah benar-benar akut dapat sembuh? Nah, sebenarnya balik lagi sih ya, Bu Nita dan untuk yang bertanya tadi mungkin siapa ya tadi nggak ada namanya ya Bu Nita ya. Jadi balik lagi mungkin memang perlu treatment khusus. Kemudian kita cari tahu penyebabnya tuh apa gitu. Apakah dari pola makan kah? Apakah dari stres kah? Apakah dari apa ya kebiasaan merokok atau mohon maaf alkohol atau kopi atau yang lain yang tadi mungkin sudah disebutkan Dokter Grenda do and don'ts bagi orang-orang yang punya permasalahan pencernaan atau lambung gitu. Jadi kita harus kulik. Memang suatu penyakit itu kadang suka kompleks ya karena kita harus cari tahu dulu nih akar masalahnya apa gitu. Kalau memang udah dapet, nah itu di situ kita perbaiki. Bisa atau tidaknya sembuh ya tergantung dari diri kita sendiri juga ya. Kalau kita berobat, dokter meresepkan. Kalau memang apa ya istilahnya dibantu ya pasti ada obat-obat lambung itu kan macamnya banyak mulai dari yang mild sampai yang benar-benar yang udah apa ya istilahnya yang PPI lah kayak penghambat asamnya itu juga ada. Nah tergantung. Nah kalau misal kitanya bisa melakukan do and don'ts-nya itu dengan baik ya syukur-syukur ya seharusnya sih bisa pulih ya bisa baik gitu. Jadi tetap yang utama adalah kita cari tahu penyebabnya apa, sama harus gimana cara mencegah supaya tidak balik lagi. Jadi memang harus merubah pola hidup kita. Begitu sih Bu Nita. Mungkin gimana sudah puaskah dengan jawaban saya atau masih mau ditambahkan dengan Dokter Grenda bagi yang tadi bertanya mungkin. Dogren ini sebenarnya seneng loh kalau ditanya-tanya loh. Mungkin bisa spesifik Dogren gitu. Pertanyaannya ini, aku maunya sama Dogren gitu. Gak apa-apa juga. Iya, saya bukan nambahin sih, karena udah cukup lengkap ya. Jadi memang kita harus nyamakan persepsi orang awam gitu, apa itu kronis dan akut dok. Karena kadang-kadang orang awam ini malah justru yang dibilang ini penyakit kronis itu yang mereka anggap parah. Padahal yang parah itu yang butuh tindakan tiba-tiba langsung itu adalah yang akut. Jadi itu hanya faktor lamanya sih, faktor lamanya. Jadi penyakit lambung itu, saya itu selalu mengatakan bahwa penyakit lambung itu sembuh atau tidaknya. Saya akan bilang ini, penyakit lambung itu mau sembuh mau tidaknya, itu tergantung pasiennya. Kalau pasiennya mau sembuh ya sembuh. Gitu. Wah,
Oh dokternya egois ya, nggak mau disalahin kalau misalnya saya nggak sembuh terus nggak mau disalahin dokternya. Enggak. Kenapa seperti itu? Karena satu hal, kalau bisa saya yang minum obatnya, Anda yang sembuh, saya yang minum. Karena semuanya yang ngatur adalah yang bersangkutan. Jadi semuanya asam lambung kalau memang masih di titik yang kita katakan adalah penyakit lambung yang biasa dalam tanda kutip, itu semua adalah di tangan yang sakit. Tingkat kesembuhan di tangan yang sakit. Bagaimana mereka mengatur hubungan. Paling mudah adalah bagaimana mereka itu meratur hubungan antara sesama dan diri sendiri sama Tuhan. Cuma itu kuncinya. Diri sendiri yang ngatur makan, ngatur minum, seperti yang tadi ya, merokok, alkohol, dan yang lainnya, itu urusan diri sendiri. Urusan yang ke orang lain itu adalah urusan yang bikin nggak nyaman kita. Itu harus didamaikan dulu. Ada masalah kayak di kantor, ada masalah dengan pekerjaan, ada masalah di rumah, ini diberesin dulu. Setelah itu baru urusan kita sama Tuhan. Bagaimana kita bisa menjaga apa yang bikin jiwa kita nyaman. Pada saat bulan Ramadan, bulan puasa seperti ini, itu cuma satu. Kalau yang puasa, saya yakin sakit lambungnya sembuh. Karena maaf kata, tempat untuk mikirin sekeliling ini sudah diambil sama kita ini sedang berserah sama Tuhan. Selesai. Kayak gitu. Jadi itu yang paling penting. Kecuali memang sudah ada permasalahan organik atau permasalahan yang ada di dalam lambungnya sendiri. Itu baru kita susun. Ternyata pun bisa sembuh. Seperti itu. Jadi tadi pertanyaannya, bisa nggak sih orang sakit lambung itu sembuh? Bisa. Pertanyaan yang kedua adalah, mau sembuh enggak? Kalau mau, jawabannya mau, ikutin aturannya. Nah, kayak gitu. Enak kan jadi dokter tuh enak. Enak dok. Dan memang itu jawabannya bener banget ya dok ya. Itu Jadi benar banget benar dan bukan gitu. klise dan bukan klise. Itu memang kayak gitu. Iya. Jadi ini rekan-rekan jawaban dari dokter Levina dan dokter Grinda ini menurut saya cukup bukan cukup ya, komplit banget. Karena bagaimana pertanyaannya dokter yang kedua itu. Mau sembuh enggak? Iya kan? Kalau mau sembuh ikuti aturannya ya kan? Aturannya apa ya? Tadi sudah dijelaskan oleh dua dokter ini dan kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Dok ya. Kalau asam lambung sampai buat batuk itu bagaimana ya, Dok, untuk pengobatannya? Oke. Kalau asam lambung itu sampai buat batuk itu memang karena adanya reflux ya. Adanya reflux asam lambung yang naik yang akhirnya dia merangsang di tenggorokan sehingga refleks dari badan ini adalah untuk dibatukkan. Untuk dibatukkan. Nah, ini mungkin saya sambung ya Bu Nita, tadi ada pertanyaan, kenapa seringnya kalau asam lambung naik itu malam-malam pada saat tidur? Karena nggak ada orang pada saat tidur dia makan. Kalau dia masih makan, berarti dia belum tidur. Nah, jadi asam lambung itu naik karena apa? Karena memang itu memang sudah perjalanannya seperti itu. Jadi sudah perjalanannya sehingga pada saat tidur itu nanti akhirnya asam lambung itu naik kalau memang dia berlebihan. Makanya ada beberapa obat lambung yang diminumnya adalah sebelum tidur. Itu untuk cegah itu. Seperti itu, Bunita. Tadi jawabannya yang batuk gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah pada saat kita makan malam itu jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Pertama, bikin gemuk. Ya. Pertama, bikin gemuk. Kedua, lambung belum bekerja dengan maksimal. Paling nggak tunggu 2 jam lah sebelum tidur itu kita terakhir makan. Seperti itu. Oke? Terima kasih Dokter Genda. Ya, ini tanda Dokter tentang asam lambung ini banyak yang mengalami gitu ya. Karena pertanyaannya banyak banget. Pertanyaan yang ketiga, Dok. Kalau mau muntah saat tidur itu termasuk GERD bukan ya? Boleh saya yang jawab, Dok?
mungkin kekenyangan gitu ya. Mungkin kekenyangan ya. Ini kalau jawaban saya MC-nya gitu ya. Tapi kalau secara medis pasti ada banyak penyebab ya rekan-rekan. Jadi nggak bisa cuman ditanyakan sampai di sini ya dok ya. Begitu ya, betul ya. Apa yang dilakukan sebelum tidur ya? Mau muntah saat tidur ya. Itu harus digali dulu ya dok ya. Apa yang dilakukan sebelum tidur kok sampai mau muntah gitu ya. Bener ya dok ya? Iya betul sih. Betul ya? Cuman ya itu tadi, biasanya terlalu Iya. dekat, terlalu dekat antara waktu makan terakhir sama tidur. Iya. Jadi waktu tidur, terus habis itu pas lagi tidurnya miringnya miring ke kiri, lambungnya ketekan, ya akhirnya dia kepingin muntah sih. Kayak gitu bukan ya, Dokter Levina? Ya dok, kalau boleh nambahin sedikit mungkin kalau GERD itu juga ada apa ya, ada sign yang simptom yang gejala yang biasanya khas juga ya dok ya, yang mungkin orang ngira tuh kayaknya heartburn ya, jadi panas di dada ya dok. Nah itu Iya. bisa jadi salah satu gejala yang kita bisa bedain nih, oh ini muntah apakah karena memang oh baru makan kekenyangan doang terus muntah atau memang ada GERD. Kalau GERD biasanya juga apa ya istilahnya GERD itu kan asam lambung yang naik, asam mengiritasi area kerongkongan atau ini ya di sini ya saluran yang apa penyambung dari mulut ke lambung itu kan ada saluran makanan. Nah di situ pasti akan terasa panas juga tuh kalau asam lambung yang naik. Nah itu juga bisa jadi salah satu ciri. Apakah ada seperti itu? Kalau memang ada seperti itu ya kemungkinan GERD. Nah terus kemudian mungkin sebagai tips kalau mau tidur jarak dari makan malam ke tidur minimal mungkin 2 jam ya dok ya atau mungkin lebih jadi supaya apa ya istilahnya kan proses mencerna makanan itu kan juga ada butuh waktu jadi jangan langsung dibawa tidur gitu mungkin ya dok tambahannya begitu Bu Nita. Yes, terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini mungkin tadi sesuai dengan penjelasannya Dokter Levina ya. Kalau mengalami kembung setelah mengkonsumsi minuman atau makanan tertentu, apakah harus mengkonsumsi klaverani saja atau harus sama propolis? Nah, ini mungkin kaitannya sama lambung juga ya. Jadi bisa dijawab Dokter Levina? Oke, terima kasih Bu Nita pertanyaannya bagus banget ya. Jadi apakah langsung kombinasi atau cukup clover honey ya intinya begitu ya. Mungkin kalau misal sudah sedang konsumsi obat-obatan lambung yang sudah bermacam-macam, mungkin bisa dicoba dari clover honey dulu Bu Nita. Jadi supaya maksudnya eh, orang tersebut juga nggak terlalu dibebani dengan banyak banyak konsumsi produk istilahnya gitu ya. Jadi boleh dimulai dengan clover honey dulu, dicoba dulu. Terus kemudian karena kan dari clover honey pun juga dia punya efek anti radang, anti bakteri juga dan sitoprotektif atau gastroprotektif atau istilahnya melindungi melapisi si lambung. Jadi boleh sih kalau misal memang mau dicoba clover honey dulu, mungkin kalau misal masih belum apa ya istilahnya mungkin agak lumayan parah nih, terus kemudian masih mau ditambah dengan propolis juga boleh, di propolisnya masuk boleh. Tuh. Atau mau dua-duanya langsung juga sebenarnya sih balik lagi ke orangnya ya. Nanti mungkin juga butuh konsultasi dulu juga mungkin sama dokter Grenda atau mungkin nanti dibantu dengan yang mengundangnya supaya bisa lebih spesifik. Maksudnya apakah sedang ada konsumsi obat-obatan apa atau pola makan pola kita gali dulu gitu. Jadi cocoknya bagaimana nih gitu. Tapi mungkin kurang lebih saya di sini bisa sampaikan seperti itu. Mau digabung boleh atau mau masuk clover honey-nya dulu juga tidak masalah gitu. Karena clover honey sendiri kan tadi juga sudah punya efek-efek seperti itu. Begitu Bu Nita. Jadi untuk detailnya mungkin juga bisa dikonsultasikan gitu ya dok ya. Ya, ini sekaligus menyambung bagaimana cara memaksimalkan kinerja lambung agar bisa menyerap nutrisi secara maksimal. Ya, termasuk tadi yang superfood itu ya, Dok. Nah, jadi disinilah nih sebenarnya fungsi utama dari madu, dari si clover honey. Jadi semua superfood itu akan bekerja lebih maksimal jika pencernaan kita sudah dipersiapkan konsumsi clover honey dulu. Jadi clover honey sebagai pelapis, nah mempersiapkan lambung untuk menyerap si produk-produk berikutnya apa supaya lebih maksimal. Karena tadi saya juga sudah bilang kan kalau keempat produk tersebut, entah itu yang mengandung royal jelly, propolis, kemudian juga madu sendiri, itu juga dan pollen
itu penyerapannya akan lebih bagus dan bisa bekerja sinergis apabila sudah dilapisi oleh Clover Honey dulu. Jadi Clover Honey masuk dulu, kemudian baru yang lain-lain. Itu akan lebih bagus lagi itu penyerapannya. Begitu juga nutrisi-nutrisi yang lain mengikuti, begitu. Oke, nah ini buat rekan-rekan yang bertanya ya, setelah pertanyaannya dijawab, jangan live dulu ya. Kenapa? Karena terkait asam lambung ini banyak ya, nggak cuman kita ngalami misalnya, tapi ada orang terdekat kita dan itu menambah pengetahuan kita. Setuju ya? Pertanyaan yang terkait dengan ini, apakah GERD bisa berpotensi ke tuberkulosis atau TBC? Nah ini juga apa terkait dokter. Dok, suami saya sering nyeri di ulu hati dan diikuti kecemasan persis seperti ciri-ciri asam lambung naik. Namun saat cek ke dokter, diagnosanya bukan asam lambung, malah diagnosanya gejala TB. Setelah minum obatnya, semakin lama tidak banyak perubahan. Akhirnya suami inisiatif minum obat lambung dan membaik. Kalau kasusnya seperti ini, bagaimana dok? Asam lambung sendiri sebenarnya bisa terdeteksi langsung atau tidak ya? Ya, silakan dokter Grinda. Ya. Oke, saya coba jawab ya. Sebenarnya itu dua permasalahan yang berbeda sih. Kalau memang dia terdiagnosis akhirnya tuberkulosis, pasti dokternya sudah melakukan pemeriksaan yang lain. Mungkin dilihatnya berat badan pasiennya ini turun, habis itu ada batuk-batuk lebih dari 2 minggu, terus habis itu ada nyeri juga di dada. Nah, nyeri di dadanya ini memang kita harus spesifik ya. Ini mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang lain. Kalau memang nyeri ulu hati, kita memang betul-betul harus menempatkan posisi itu adalah di ulu hati. Jadi di ulu hati itu di bawah benar-benar di ulu hati lah ya, di tengah-tengah sini ya. Nah, seperti tadi yang gambar di depan yang dipegang di situ. Tapi itu bisa juga akhirnya orang nyerinya di sebelah mana. Nah, kalau tadi yang kemungkinan TB itu pasti posisinya nggak pas di tengah. Tapi mungkin posisinya agak sebelah kiri, sehingga cenderung untuk keluhannya adalah seperti asam lambung. Atau mungkin ditambah ada batuk-batuk. Oh, ini kayaknya GERD nih. Tapi kalau sudah terdiagnosa TB atau tuberkulosis, itu pasti sudah ada ronsen. Begitu sudah ada ronsen selesai, permasalahan itu pasti TBC. Jadi sangat berbeda. Nah, ini menjawab ada juga yang bertanya, bagaimana dengan membedakan dengan sakit jantung? Kalau dengan sakit jantung, kita harus tanya riwayatnya dia. Ada nggak dia darah tinggi? Ada nggak dia kencing manis? Ada nggak dia riwayat nyeri dada yang sampai 15 menit dan menjalar ke tangan sebelah kiri atau mungkin menjalar ke rahang? Nah, itu baru khas untuk jantung. Karena sakit lambung itu, dalam tanda kutip, sakit lambung nggak akan mati mendadak. Jadi kalau mati, sorry ya jelek ya kata-katanya mati. Jadi kalau meninggal itu orang sakit lambung itu prosesnya panjang. Ya dia muntah-muntah terus, habis itu ususnya jebol, terus habis itu terjadi perforasi atau infeksi, habis itu tidak ketolong infeksinya, baru dia meninggal. Tapi kalau dia sakit lambung, tiba-tiba nyeri dada, aduh sakit lambung gitu, nyeri dada, tapi dia dari riwayat hipertensi dan yang lainnya, itu udah pasti jantung. Seperti itu. Terus habis itu nambah lagi, tadi ada juga yang bertanya saya sekilas, bagaimana dengan membedakan dengan sakit kandung empedu? Ini mirip-mirip. Cuman kalau kandung empedu itu biasanya sakitnya itu sampai menjalar ke belakang. Dan kalau kandung empedu kita harus lihat 4P. 4P yang pertama itu, 4P. 4F ini gara-gara Sunda jadinya keluar P. Jadi 4F. Pertama itu female. Ini juga menjawab pertanyaan, kenapa sih kalau sakit lambung kebanyakan kok cewek? Pertama kita berbicara demografi. Karena laki-laki dan perempuan adalah 1:5. Nomor 2, bukannya belain laki-laki, tapi yang kebanyakan ngeluh itu perempuan. Bukan karena mengeluh perempuannya, enggak. Karena 5 orang banding 1. Nah, 4F yang pertama adalah female. Nomor 2 itu adalah orti. Jadi biasanya dekat-dekat 40, walaupun sekarang udah mulai geser.
Terus habis itu apa? Fertil atau subur. Terus yang selanjutnya adalah fat atau gemuk. Di sini sih nggak ada yang gemuk sih. Ideal semua kok. Di sini cuman ada gemoy doang. Kalau gemuk nggak ada. Jadi itu sudah bisa menjawab yang tadi. Kenapa sih lebih banyak perempuan sakit lambung? Sudah kejawab ya. Kenapa sih kalau bedain dengan sakit kandung kedua Pak? Sudah kejawab. Kenapa bedain sakit jantung bagaimana? Sudah kejawab. Tapi kalau TBC sudah pasti dia dari hasil laboratorium. Seperti itu. Mungkin yang menjawab beberapa tadi jelas ya. Nah sekarang jawaban yang benernya kan disempurnakan Dokter Levina. Saya kan jawabnya banyak bercandanya. Oke, silakan Dok. Oke dok, udah komplit loh padahal. Ya sih, sebenarnya kalau GERD atau masalah lambung sama TBC benar kata Dokter Grinda itu sesuatu hal yang berbeda seharusnya. Jadi dari mulai anamnesis atau ketika kita bertanya ya ke menggali lah istilahnya keluhannya apa, dari kapan dan seperti apa itu harusnya sih spesifik sih ya bisa dibedakan satu dari itu. Kedua dari pemeriksaan entah itu pemeriksaan fisik jadi maksudnya ya kita dengar suara parunya seperti apa, pencernaan suaranya seperti apa, terus kemudian juga dari hasil penunjang seperti ronsen, kemudian pemeriksaan dahak. Nah, itu biasanya juga dilakukan kalau memang dokter curiga ada ke arah TBC gitu. Biasanya obat masuk itu setelah keluar hasil dari selain pemeriksaan fisik ya, jelas sama kemudian ada pemeriksaan penunjang tuh biasanya obat TBC masuk dan akan ada perbaikan biasanya tuh 1 bulan kemudian biasanya berat badan naik dan lain sebagainya, keluhan juga mulai hilang gitu. Nah, berbeda dengan GERD ya. Jadi seharusnya sih tidak berhubungan gitu. Dan kalau memang ternyata yang bertanya tadi suaminya konsumsi obat lambung ternyata membaik, terus kemudian diberikan obat TBC bukannya malah membaik malah jadi apa ya maksudnya tidak cocok atau apa ya berarti mungkin lebih ke arah yang pencernaan gitu. Cuma ya balik lagi ya sebenarnya dari ketemu pertama kita face to face kita lihat kondisi perawakannya fisiknya dari kita gali keluhan-keluhannya apa, pemeriksaan fisik dan penunjang harusnya sih bisa dibedah. Begitu mungkin. Begitu Bu Nita. Semoga menjawab. Oke, ini langsung dijawab beberapa pertanyaan. Saya happy gitu ya. Langsung terjawab banyak ini pertanyaan karena kaitannya sama jantung, batu empedu ya, kantung empedu ya. Terus kemudian tadi dan lain-lainnya itu terjawab dari Dokter Rinda dan Dokter Levina. Terus ini ada pertanyaan yang lebih spesifik kalau anak usia 3,5 tahun terdiagnosa terinfeksi bakteri di lambung, baiknya konsumsi apa saja ya dok? Mungkin ini pertanyaannya konsumsi produk HDI-nya apa aja? Tuh ya. Oke, baik. Bu Nita mungkin saya bisa coba menjawab. Nanti mungkin kalau kurang-kurang bisa disempurnakan oleh Dokter Green. Jadi kalau memang anak tadi 3,5 tahun ya, sudah terkonfirmasi ada infeksi bakteri tadi ya, Bu Nita ya? Apa tadi? Saya jadi ini. Iya betul, bakteri. Ya, boleh pakai apa tadi madu, kelapa hadinya sebagai gastroprotektifnya. Kemudian juga dia kan bagus juga untuk pencernaan. Terus kemudian bisa dibantu juga kalau memang sudah jelas ada memang infeksi bakteri, si propolis bisa masuk karena dia sebagai antibakteri, anti radang. Terus kemudian juga apa dibantu dengan honeybee pollen itu juga bagus, Kids3 juga bagus. Jadi produk HDI ini juga memang ada pollen khusus untuk anak-anak, untuk peningkat daya tahan tubuh untuk anak-anak juga ada khusus. Nanti mungkin bisa melihat apa ya flyernya mungkin ya, bisa tanya ke yang mengundang, kayak apa sih Kids3 yang tadi Dokter Lev bilang atau honeybee pollen tuh kayak apa yang khusus untuk anak usia 3 tahun gitu. Karena memang berbeda lagi nih Bu Nita ya, produk kita tuh banyak sebenarnya, cuma malam ini yang kita tampilkan ya yang segitu itu. Ternyata ada yang bertanya untuk anak-anak, boleh nanti bisa di follow up ini siapa nanti yang apa mengundang nanti bisa dibantu ya. Nah, jadi bisa menggunakan clover honey, honeybee pollen untuk penambah nutrisinya ya. Mungkin karena kalau permasalahannya pencernaan kan pasti penyerapan nutrisinya juga jadi kurang, bisa ditambah dari bee pollen juga. Kemudian untuk antibakterinya bisa digunakan propolis atau propolis. Tuh. Begitu Bu Nita paling. Mungkin Dok Gren ada tambahan atau bagaimana? Ya,
Mungkin nambahin sedikit. Kayaknya kalau dari pertanyaannya ada infeksi bakteri. Kayaknya lebih arahnya ke pencernaan kayaknya dok ya, bukan ke lambung ya. Karena kan kalau ke lambung itu, kalau apalagi anak 3,5 tahun, ya untuk kita tahu bakteri ada apa enggak kan memang harus ada pemeriksaan endoskopi ya. Kayaknya kemungkinannya kan sangat kecil ya. Mungkin, ini sih mungkin ya. Mungkin dia ada masalah pencernaan, habis itu dikontrol atau dicek dari kotorannya atau dari fesesnya akhirnya ketemu bakteri. Karena bakterinya pun di sini kan tidak spesifik. Jadi benar tadi antibakterinya kita bisa dapat juga kok dari clover honey-nya juga bisa. Kalau 3,5 tahun boleh pakai honeybee pollen. Kalau mungkin mau ditambahkan dengan penggunaan propolis atau propoelik itu juga nggak apa-apa. Nanti kita tinggal sesuaikan dengan bagaimana dosisnya mengikut dari berat badannya. Seperti itu. Karena kemungkinan besar sih hanya infeksi saluran pencernaan aja sih kalau dari sharingnya yang umur 3,5 tahun. Karena 3,5 tahun anak-anak bisa makan apa sih kan kayak gitu. Oke, jadi biar lebih tenang orang tuanya. Oh nggak apa-apa kok kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih dok. Ini dua pertanyaan terakhir mungkin ya. Tidak terasa waktunya ya. Ini pertanyaan yang pastinya yang nggak GERD pun atau asam lambung juga akan tanyakan ya. Bagaimana, apa yang harus dilakukan kalau tiba-tiba GERD-nya datang di saat yang tidak tepat? Perasaan datangnya selalu nggak tepat memang ya. Nah, ini pertanyaannya, kalau terjadi tiba-tiba misal sedang manjat gunung atau nggak ada obat, pertolongan pertamanya lah, istilahnya seperti itu. Bagaimana dok? Mungkin lebih ke tipsnya ya, supaya tidak terjadi ini, GERD gitu ya. Sudah dijelaskan sebenarnya sama dok Gren, tapi mungkin bisa dikasih penekanan dok, di poin yang mana yang harus disiapkan gitu ya. Betul, kalau betul kata Pak Marcel ya, kalau penyakit itu datangnya nggak mungkin tepat. Kayak gitu. Kalau penyakit datangnya tepat itu kita siap-siap. Dan kita tahu. Nah, cuman ini yang saya agak aneh bagaimana kalau misalnya kita kena GERD lagi naik gunung. Kemungkinan besar ini orang naik gunungnya nggak izin sama orang tuanya atau nggak izin sama suaminya atau istrinya. Jadi dia sampai di naik gunung tetap masih mikir yang di rumah. Oh ya, bisa jadi juga ya dok ya. Bisa, itu Jadi naik bisa. gunungnya stres ya dok ya. Iya, jadi mungkin dia nggak dapat izin tapi naik gunung. Terus habis itu sampai ke atas kepikiran. Itu bisa, walaupun itu persentasenya sangat kecil. Tapi kalau persentasenya yang sangat besar, mungkin pada saat dia istirahat, dia tiba-tiba makan, tapi sudah ketinggalan temannya, tiba-tiba dia langsung jalan. Padahal harusnya dia harus mengingat bahwa dia butuh waktu paling nggak 10-15 menit untuk makanan ini menempati posisinya masing-masing. Sehingga kalau orang Jawa bilang itu suduken ya, apa ya, kayak nyangkol itu loh. Sundukan itu Pak Susanto tahu. Ya kayak kalau yang tahu banyak aman saya nggak perlu jelasin karena ini susah jelasinnya gitu ya. Sundukan itu susah gitu. Jadi seperti itu. Karena apa ya? Karena memang dia tiba-tiba gitu. Apalagi ketika itu ketinggalan temennya dan yang lain. Tapi kalau misalnya hal itu tetap terjadi karena tidak bisa diulangi, duduklah diam dan tarik nafas yang panjang. Habis itu nikmatilah alam itu pada saat Anda sedang naik gunung. Itu pasti akan rileks dan otomatis asam lambung akan baik gitu. Lambungnya kaget gitu. Kagetnya lambung ya seperti itu. Kayak gitu. Kalau orang dikagetin kan jadi loncat. Kalau lambung terus tiba-tiba loncat kita juga bingung. Jadi keluhannya hanya di situ. Bener ya, Dokter Levina ya? Bener dok, bener-bener. Iya, betul, betul. Udah jelas banget sih dari Dok Gren. Ya, ini Dok Gren nih, aduh udah jago banget lah dia. Paling ahli menenangkan pasien-pasiennya nih. Dengan cara ngasih apa ya, tips and tricksnya tuh sambil ngebanyol. Aduh, harus banyak belajar dari Dok Gren. Iya sih benar. Kalau tiba-tiba kejadian begitu ya pasti kita akan panik ya. Jadi benar kata Dok Gren, duduk, tenang, tarik nafas, longgarkan pakaian mungkin. Terus kalau misalnya memang udah tenang ya minum minum air hangat kalau ada atau ya apa minum lah istilahnya. Asal bukan minum kayak kopi atau teh begitu ya Dok ya. Nah, Setuju. coba relax gitu. Sama ya itu ya mungkin
kalau memang sudah tahu punya penyakit sesuatu ya mungkin harus kita jaga-jaga. Jangan lupa dibawa obatnya. Mungkin ketinggalan lupa kali buru-buru ya. Iya. Oke, Oke. nah ini untuk pertanyaan penutup, Dok. Wis. Wes, pertanyaan penutup ya, karena tidak terasa kita sudah menjawab sekian ratus pertanyaan. Oke, ini saya mau tanya, kalau misal untuk problem lambung ya, kalau dengan produk HDI tadi, berapa takaran yang bisa dikonsumsi kalau untuk di awal, misalnya ini saya belum sampai ke GERD gitu ya, apa yang harus saya konsumsi, berapa kali konsumsinya? Mungkin ada rekan-rekan yang bingung, jadi bisa dibantu dijawab dari Dokter Greda atau Dokter Levina. Untuk penggunaan produk HDI sendiri memang kita saran sih mulai dari dosis kecil dulu ya. Walaupun memang mungkin untuk treatment sebenarnya untuk terapi ya. Cuma tetap yang namanya produk baru kita sih tetap sarankan untuk masuknya dosis kecil dulu. Mungkin kayak Clover Honey untuk dewasa bisa 1 kali 1 sendok makan. Kalau memang enak, oke. Dan diminumnya biasanya sebelum makan supaya penyerapannya lebih baik. Nah, kemudian kalau misal oke bisa ditingkatkan jadi 2 kali atau mungkin kalau memang sudah masuk ke dosis terapi itu bisa sampai 3 kali, 3 kali sehari, bisa 1 sampai 2 sendok makan, tinggal disesuaikan aja gitu. Dan itu naiknya bisa bertahap. Kalau memang 2-3 hari oke bisa naik begitu. Begitu mungkin ya Bu Nita. Mungkin ada dokter yang bisa kasih tambahan mungkin dok untuk takaran. Iya, setuju. Jadi memang betul-betul dari dosis yang paling bawah. Ya, dari dosis yang paling bawah. Cuman memang yang harus kita tanyakan ke pasien, yaitu tadi kita harus hargain banget pasien. Pasien ada obat apa? Jadi pada saat pasien mengatakan, saya sedang konsumsi obat ini, dan lain-lain, kita coba untuk jelaskan obat pasien itu kerjanya apa. Siapa tahu dokter yang memberikan obat itu belum sempat jelasin karena pasiennya banyak. Nah, jadi kita yang harus jelasin. Biar apa? Biar kita ini, pasien itu punya relasi sama kita yang oke. Nah, setelah itu baru kita korelasikan antara obat yang dia minum dengan produk kita. Jadi kita head to head kan. Misalnya dia minum sukralfat, dia minum antasida, kita terangkan ini fungsinya sama dengan madu. Misalnya dia minum PPI yang prazol atau apa, kita sambil terangkan ini fungsinya sama dengan enzim mineral karena dia mengatur pompa keasamannya. Oh, misalnya ada antibiotik, kita kasih tahu ini sama dengan propolis. Jadi pada saat pasien itu memilih mana yang dia pilih, mereka yang stop obat dokternya, bukan kita. Ini sangat membantu secara psikologis mereka. Karena mereka merasa dihargai, mereka sudah berobat dan yang lain, kok tiba-tiba kok langsung suruh di stop. Nah ini yang akhirnya nggak oke. Jadi kita betul-betul harus memposisikan diri kita ini benar-benar sebagai seorang medis atau paramedis, bahkan menjadi seorang teman buat pasien kita. Beda dengan posisi kita ini memposisikan sebagai dokter, dalam tanda kutip. Jadi sakitnya apa? Sakit lambung. Sakitnya kayak apa? Perih kasih ini. Sakitnya apa? Kayak gini, kayak gini. Obatnya jadi banyak banget. Jadi kita berusaha agar apa? Agar pasien itu memilih, oh mendingan sama sama Bu Yanita. Bu Yanita ngasih obatnya nggak banyak. Terus obatnya enak lagi manis. Jadi kita harus benar-benar posisikan itu. Jadi jangan apa ya? Kalau saya bilang ya memang sih obat apapun itu ya sakit apapun obatnya 4 star. Tapi kita bisa menerangkan sampai akhirnya pasien sendiri yang milih 4 star. Jadi kita nggak punya kesan jadi jualan obat. Kayak gitu. Jadi itu kalau dijelasin satu-satu gitu, gampang lah itu closingnya. Dan kalau mereka senang, apalagi sakitnya sakit lambung, kalau mereka senang, belum diminum itu Clover Honey-nya juga udah sembuh. Misalnya ketemu dokternya, oh dokternya senyum, kayak dokter Levina gitu, waduh itu mesti udah sembuh duluan. Kayak Bu Yanita gitu, wah seneng gitu, sembuh gitu. Makanya kadang-kadang kalau datang pasien sakit lambung ke saya gitu, terus tambah sakit itu, kadang-kadang jangan-jangan gara-gara lihat saya ini kayak gitu. Jadi itu memang kita harus jaga jalin itu. Jadi seperti itu. Oh ya, sama tadi, ini sekalian iklan tadi kan ada yang nanya,
Ini kalau habis gosok gigi, kok rasanya mual ya, pengen muntah. Coba deh odolnya ganti Botanic toothpaste. Kayaknya jadi nggak mual muntah itu. Karena kemungkinan ada kandungan deterjennya yang masuk. Seperti itu. Kan sekalian promosi. Oke, Dok, ini ada yang nyelip di akhir Apa-apa. waktunya. Boleh nggak madu Yang dikonsumsi nyelip-nyelip tuh nggak bersamaan enak dengan memang kadang-kadang. makanya Dok harus kita selesaikan supaya tidak nyelip gitu ya. Nah, ini pertanyaannya apakah madu bisa dikonsumsi bersamaan dengan obat dokter atau harus ada jarak berapa lama? Oke, nanti saya coba membuka jalannya, nanti Dokter Levina yang menyelesaikan. Harus ada jaraknya, iya. Kenapa harus ada jaraknya? Agar tidak ada yang disalahkan. Jadi harus jaga jarak, karena kalau nggak jaga jarak nanti ada yang disalahin. Jadi misalkan obat lambungnya, di situ biasanya ada tulisannya. Cuman seringnya tulisannya nggak dibaca. Jadi obat lambung itu ada tulisannya, entah itu setengah jam sebelum makan, atau mungkin 1 jam sebelum makan, atau 15 menit. Nah itu selisihkan. Selisihkannya yang masuk duluan yang mana? Kalau saran saya yang masuk duluan yang madu. Jadi madunya diminum dulu, habis itu 15 menit kemudian, mungkin golongan sukral fatnya, setelah itu setengah jam kemudian, mungkin baru masuk golongan yang prasol-prasol, terus habis itu setelah itu mungkin baru masuk yang golongan yang anti muntahnya. Jadi apa? Jadi kita bisa tahu nanti kalau misalkan ada permasalahan ini yang bikin masalah siapa. Tapi ingat, hanya boleh komplain sama yang di sini kalau yang dikonsumsi Clover Honey ya. Kalau yang dikonsumsi bukan Clover Honey, jangan komplainnya ke kita. Karena kita lagi ngomongin madu, bukan lagi ngomongin gula. Sudah dijelaskan di depan bahwa gula itu meningkatkan asam lambung. Seperti itu. Jadi harus dikasih jarak gitu. Walaupun kalau dijarakin nggak enak, tapi harus dinikmatin dulu. Ya, oke? Sip. Wah, Oke. ini ada yang tanya, Bu Cing nanya, kasih ya, Cek. Oh iya, kasih. Boleh. Bu Cing boleh Silakan, Bu. tanya. Mau ditanyanya live atau ini? Ya, Bu Cing. Oh, oke. Oke, ya. Clover Honey itu tidak ada MGO-nya seperti Manuka karena memang dia dari 2 bunga yang berbeda. Yang satu dari bunga clover, yang satu dari bunga Manuka. Dan MGO itu timbul karena memang dia ada gradingnya. Jadi ada grading, ada pencampuran, dan yang lain, sehingga dia timbul angka-angka. Tapi kalau Clover Honey itu nggak ada grade-grade-nya. Jadi benar-benar pure, benar-benar unprocessed, langsung dikonsumsi. Jadi kita nggak usah mikir, ini kalau yang sakit lambung ini harus yang MGO berapa ya yang diminum? Yang 5, yang 10, yang 40, yang 500.000, yang 1 juta, yang 2,5 juta. Kita nggak usah mikir. Ya, UMF maksud saya. Seperti itu. Jadi itu ada grading-gradingnya karena memang dia ada proses untuk mencapai madu yang seperti itu. Jadi kita nggak usah mengeluarkan asam lambung kita untuk berpikir itu. Jadi sudah dikasih ini langsung konsumsi saja. Sip? Sip. Oke. Ya, terima kasih banyak buat Dokter Grenda dan Dokter Levina juga buat jawabannya khususnya ya, yang sudah membuat asam lambung teman-teman ini jadi lebih baik Dok ya, karena sudah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya bagaimana ya? Akan dijawab di sesi yang lainnya. Nah ini sepertinya Dok, sepertinya ini ada request untuk part 2 ini ya, asam lambung part 2. Karena banyaknya pertanyaan menandakan bahwa topik asam lambung ini selalu menarik. Iya, setuju Dok Ren dan Dokter Levina. Setuju aja gitu ya. Karena pesertanya juga setuju pasti kan. Ini masih lanjut banyak yang tanya ini ya. Oke, terima kasih buat Dokter Grenda dan Dokter Levina. Rekan-rekan, meskipun asam lambung itu mengganggu ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup. Tadi Dokter Grenda udah cerita ya. Bagaimana kita bisa menikmati hidup seperti apa? Pikirannya harus tenang juga. Kenali pemicunya apa yang membuat kita asam lambung kita itu naik bahkan jadi GERD.
perhatikan, rawatlah dengan baik. Bagaimana merawatnya? Rawat pikiran kita ya. Kita harus bisa untuk merelaksasikan diri kita. Yes, hati yang gembira adalah obat. Kalau misalnya pusing stres gimana gitu ya. Nanti bisa tanya ke ahlinya ya yang mengatasi stres Anda. Tapi kalau misalnya di fisik kita, di tubuh kita yang membuat kita akhirnya asam lambungnya naik, ya kita harus merawat, menjagai dan mengatasi dengan apa? Selain juga ada produk yang dari medis ya, kita juga bisa terbantu dengan food supplement yang kita punya. Jadi rekan-rekan bisa sambil Anda cek juga di WA group, jangan left dari WA group ya, karena akan ada info-info update di situ terkait dengan apa itu produk-produk juga dari HDI. Nah, rekan-rekan, kita juga akan mengumumkan ya pemenang-pemenangnya, tapi ini jurinya masih bingung karena banyak banget ya yang masuk, tag-tagan IG story juga sangat banyak. Tapi tidak perlu khawatir karena Anda semua yang hari ini baru pertama kali bergabung di acara dari HDI, kita mempunyai spesial kartu diskon untuk Anda semuanya. Boleh ditampilkan multimedia? Spesial diskon untuk rekan-rekan semuanya yang baru pertama kali mengikuti acara dan yang belum mengenal apa itu HDI, Anda bisa mendapatkan spesial kartu diskon ini. Hubungi rekan yang mengundang Anda semuanya. Kartu diskon ini luar biasa karena Anda bisa mendapatkan kurang lebih diskonnya 10%. Ya, menarik. Nah, ini Dokter Genda sampaikan tadi ya, jaga lambung kita karena lebih mudah jaga lambung kita daripada jaga lambung orang lain. Setuju, Dok? Yes, spesial buat rekan-rekan semuanya juga. Kita kalau tadi chatnya banyak dan masih penasaran kok pertanyaan saya belum terjawab, pertanyaan saya tidak terkait sama lambung, tenang, karena dokter kita yang tercinta, Dokter Grenda sudah siapkan jadwalnya khusus buat Warrior Group ya. Ini di hari Jumat, konsultasi medisnya Jumat jam 1 siang. Jadi kalau Anda ingin tahu update-nya, seperti yang saya sampaikan, jangan left dari grup WA karena di situ akan ada info-info penting terkait dengan acara-acara kita juga ya. Ada Zoom meeting-nya, bisa nanya, bahkan tadi Bu Cing salah satu contoh yang konsultasinya rutin ya Dok, dari yang awalnya proses yang awalnya seperti itu sampai hari ini bisa menikmati kesembuhan ya, puji Tuhan alhamdulillah ya. Dan dari Warrior Group kita sediakan YouTube channel buat rekan-rekan yang belum tahu, Anda bisa buka YouTube-nya sekarang, Anda cari Warriors HDI. Di situ Anda bisa mendapatkan ya ini link-link ya, list-list dari Dokter Talk Series yang dibawakan oleh Dokter Grenda Armada. Lengkap ya dari stroke, degeneratif, Anda bisa dengarkan di situ. Tapi jangan lupa, jangan cuma didengerin, tapi harus di-subscribe dan di-like pastinya. Oke, next. Dokter Talk Series nanti kita juga akan share linknya di WA Group. Jadi rekan-rekan nggak perlu khawatir, saya nggak bisa buka YouTube-nya gimana, kita akan berikan untuk Anda linknya. Dan buat spesial Anda semuanya, 200 orang yang ada di room ini, kita mengundang Anda di acara Business Opportunity Sharing, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kami dari perusahaan PT Harmoni Dinamik Indonesia, kita mungkin tadi rekan-rekan gini, produknya ternyata banyak, saya kok taunya cuma 4 produk aja, gimana? Anda bisa ikuti di hari Selasa tanggal 19 Maret. Nanti secara live di Zoom Anda akan mendapatkan penjelasan mengenai baik itu perusahaannya maupun produknya dan juga ada bisnis opportunity-nya. Yes, spesial untuk Anda karena limited seat. Jadi segera nanti Anda bisa daftarkan. Nanti juga dari panitia akan memberikan list di grup yang akan mendaftar siapa aja, Anda boleh tuliskan di situ. Oke, berikutnya. Ya, ini tadi yang disampaikan oleh Dokter Levina. Dan spesial di malam hari ini kita punya paket khusus asam lambung. Jaga lambung 1 dan jaga lambung 2 ya. Ini murah banget karena dengan harga 1,7.800.000 Anda sudah bisa mendapatkan paket-paket untuk asam lambungnya. Next. Bahkan sampai paket jaga lambung 4 ya. Jadi lambung ini benar-benar harus dijaga. Jadi paketnya 1 sampai 4 Anda bisa mendapatkan tidak hanya Clover Honey, propolis, tapi Anda juga bisa mendapatkan Dynamic Trio NC Mineral. Yes, harganya benar-benar paket hemat. Tapi manfaatnya luar biasa buat Anda semuanya. Ya, berikutnya. Ada paket yang lain buat rekan-rekan tadi yang bertanya, apa sih 4-star set yang disampaikan oleh Dokter Levina? Nah, ini kita juga punya produk-produknya. Yang paket ini kita bisa mendapatkan free produk yang lainnya. Ada 4-star set, Propoilic Plus set, kemudian juga ada Propoilic Power set.
untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang masing-masing produk, Anda juga bisa mendapatkan informasi dari rekan yang mengundang Anda, atau Anda bisa hadir di tanggal 19 Maret jam setengah 7 malam karena akan dijelaskan lebih detailnya tentang produk kita. Oke, berikutnya Pak. Ya, berikutnya wajah saya. Artinya, ya, sesi pada pagi hari ini sudah selesai dan rekan-rekan semuanya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, yang tetap setia bersama dengan kita sampai pukul 9 ini. Dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf, tapi saya tahu kalau saya ditodong untuk mengumumkan ya, pemenang challenge-nya. Kalau enggak, nanti saya diteror gitu. Nih kok nggak ada pemenangnya. Tenang, sudah bukan ya. 3 pemenang untuk sosmed challenge ya, sosial media challenge-nya. Yang pertama, congratulations untuk Kak Puputri 02. Wah, sampai bercerita nih. Keren banget ya. Ada juga Kak Citra Desiani dan Kak Aning PM. Ya, untuk rekan-rekan yang namanya ada di sini bisa segera menghubungi ya, nanti akan ditampilkan di chatnya juga, menghubungi siapa, menghubungi panitia, pastinya ada Bu Yeni juga di situ, atau Anda bisa kontak yang ada di WA grup yang jadi adminnya itu siapa, Anda chat aja. Kak, saya menang atas nama siapa, Anda akan langsung dikirimkan hadiahnya, dan ongkirnya ditanggung pemenang, tapi tenang, ongkirnya tidak mahal, yang pasti lebih mahal produk yang kita berikan. Oke, next. Congratulations untuk peserta teraktif. Ya, mana ini orang-orangnya? Harusnya kalau teraktif ini kan sampai selesai ya. Kita pastikan Kakak Agustinus F. Trianto, Kak Indri Purwaningsi, Kak Waude ada? Ada. Kalau nggak ada, hadiah untuk MC gitu ya. Atau untuk Kak Dona ini yang sudah mulai tadi itu pingin sama hadiahnya gitu ya. Oke, untuk live testimoni ada Bu Cincin juga. Nanti kita akan memberikan hadiah untuk Anda semuanya. Oke, Kak Agustinus masih ada. Kak Indri masih ada. Ini bukti bahwa pemenangnya nggak kaleng-kaleng ya. Benar-benar setia sampai akhir. Yes. Nanti hadiahnya akan dikirim ke alamat Anda masing-masing, bisa menghubungi panitia langsung dan kita akan mengirimkan hadiahnya. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang sudah mengikuti acara pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi-informasi terupdate yang akan kita bagikan di WA Group. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Sukses selalu untuk Anda dan jaga lambung Anda. Selamat pagi, rekan-rekan. Kembali jumpa dengan saya di sini. Saat ini saya akan membahas tentang